Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Malam ini kita berjumpa di sharing Quran series hashtag 1 ya, part 1. Sama Masya Allah nih orang-orang luar biasa. Ada Ustazah Fatimah, ada Ustazah Najihah. Baik, untuk CV-nya nanti kita akan ini dulu, simpan dulu. Nanti kita akan akhir kita sampaikan. Orang biasanya kalau moderator itu di awal, ini di akhir. Karena nanti biar, nanti udah duluan. Nanti biar beliau share, baru kita kasih tahu. Beliau tuh track recordnya apa aja. Insya Allah. Ini Ustazah Najihah from Malaysia. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifa haluk? Alhamdulillah khair. Masya Allah. Masya Allah. Ustazah Fatimah, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini live langsung dari rumah ya? Iya, Tasik. Orang Tasik. Nah, ini alhamdulillah Rumah Quran Al-Kahf mengadakan sharing Quran series. Insya Allah kita akan mengadakannya 1 kali sebulan. Nah, untuk bulan depan Insya Allah kita sudah mengundang Ustadz dari Al-Quds, Pondok Pesantren Al-Quds di Riau, sama seorang qori nasional, nama beliau Ustadz Torik. Insya Allah akan bergabung di minggu depan. Nah, ini ada satu lagi Ustazah dari Malaysia juga. Beliau seorang pengajar tahfidz di salah satu sekolah negeri. Insya Allah bulan depan Insya Allah. Baik, sharing Quran series ini kita bikin untuk meningkatkan giroh santri ya. Awalnya untuk santri Quran Al-Kahf, karena kita ini ada sekitar 60 santri, ada tahfidz dan tahsin. Nah, ini qadarullah banyaknya akhwat, makanya kita undang ustazah-ustazah akhwatnya. Qadarullah itu banyak akhwat, nggak tahu. Mungkin kesadaran akhwat sekarang lebih banyak, atau mungkin jumlah akhwat sekarang lebih banyak kepada ikhwan. Tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah ini langsung live dari YouTube-nya Masjid Al-Aman Sidoarjo. Insyaallah kita kerjasama 2 lembaga, ada MSM Inspiration. Lembaga MSM Inspiration ini antum bisa lihat di IG-nya @MSM Inspiration Official. Nah, itu ada Ustadz Mahfud yang sudah masyhur di Jogja, insya Allah. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Masjid Al-Aman Sidoarjo. Alhamdulillah, tim yang men-shoot ini adalah tim multimedia Al-Aman TV atau Masjid Al-Aman Sidoarjo. Insya Allah. Ini ada banyak orang di depan. Cuman kita banyak orang di belakang layar ini. Cuman kita shoot yang ini aja. Baik, insya Allah kita membersamai di YouTube Masjid Al-Aman Sidoarjo. Tidak jadi di YouTube Rumah Quran Al-Kahf. Mungkin teman-teman bisa share ke teman-teman lain. Baik, sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, alangkah baiknya dengan keberkahan, mulai dengan keberkahannya Allah ya, karena satu majelis kalau tidak ada keberkahan itu sia-sia, insya Allah nggak ada untungnya gitu. Baik, agar keberkahan majelis ini, mari kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. Semoga Allah fakihkan dalam agama kita dan mengajarkan kita ta'wil. Jadi tanda-tanda Allah itu cinta sama kita, Allah fakihkan kita dalam keagamaan, insyaallah. Baik, alhamdulillah dalam sesi ini pemateri kita sudah hadir dua-duanya, ada Ustazah Fatimah dan Ustazah Najihah. Insyaallah kita akan mulai dari Ustazah Fatimah dulu. Beliau insyaallah ada PPT nih. Silakan Ustazah, tafadhali. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apakah suara saya terdengar jelas, Kak?
Nah, jelas. Insyaallah. Alhamdulillah. Oke. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama saya ingin berterima kasih sangat banyak-banyaknya kepada Rumah Al-Kaf, Rumah Quran Al-Kaf, dan juga MSM Inspiration dan Masjid Sidarum. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kesempatan yang sangat luar biasa ini, karena ini I'm feeling honored gitu ya, karena sebenarnya saya ini bukan siapa-siapa, tapi Masya Allah, Allah telah memberikan kesempatan juga, dan itu melalui tim yang di balik layar ini, atau panitia-panitia di sini. Jadi alhamdulillah. Dan perlu juga saya kasih disclaimer dulu gitu kepada teman-teman, karena nanti CV-nya mungkin full CV akan diberitahukan at the end, which is surprising gitu ya. Saya pikir itu bakal CV dulu baru pematerinya, tapi mungkin izin introduce myself just for a bit gitu ya. Perkenalkan, nama saya Irsana Fatimah, biasa dipanggil Fati atau Fatima. Saya masih kuliah, alhamdulillah, mahasiswa UMY, sama seperti Kak Fikri, jurusan Komunikasi Counseling Islam. Jadi mungkin kalau saya di sini tuh hanya sebutir kecil gitu, dan dibanding kakak-kakak dan teman-teman di sini gitu, karena saya juga di sini masih belajar. Dan Kok ustazanya di unmute, Pak? Ada sedikit gangguan. Insyaallah nanti kita akan sambung lagi. Jadi Ustazah Fatimah ini adalah, beliau juga mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau dari jurusan KKI UMB. Beliau tuh alhamdulillah kemarin tuh pernah exchange ke Korea Selatan. Insyaallah. Ini misalnya ya akhwat-akhwat yang ini ya, Korea biasanya suka kipu. Masya Allah. Ini Ustazah Fatimah ada gangguan kayaknya. Oke, Oh, ada iya. ya. Mohon maaf ya teman-teman, karena di sini sebenarnya saya lagi di rumah, jadi dan mempunyai banyak adik-adik. Jadi alhamdulillah mereka suka nimbrung kayak gitu. Oke, jadi Bismillah ya, saya langsung persingkat waktu aja untuk kita mulai sharing pada kali ini gitu. Di sini tema yang diberikan oleh Kafik itu sebenarnya itu tentang experience with Quran gitu. Dan sejujurnya kalau kita membahas tentang pengalaman, itu mungkin dari kita tuh beda-beda gitu ya pengalaman dengan Al-Qur'annya. Kalau dari saya pribadi, mungkin saya juga sebenarnya baru hijrah itu ketika masuk kuliah gitu ya. Dan alhamdulillah karena atas izin Allah Subhanahu wa taala masuk ke UMY itu kan, kalau misalnya nanti teman-teman akan dengar di CV saya itu lulus SMA itu di luar negeri, di Uni Emirat Arab, atau mungkin yang sering dikenal sebagai Dubai ya, Dubainya doang. Tetapi kalau saya tidak tinggal di Dubainya, tetapi di kota Al-Ainnya, seperti itu. Jadi sebenarnya walaupun saya tinggal di Arab, bahasa Arab saya itu tidak fasih teman-teman, dan Kak Fikri dan Ustazah Najiyah atau Kak Najiyah pun lebih fasih daripada saya. Dan waktu kuliah itu sebenarnya waktu masih SMA itu masih di zaman-zaman jahiliyah kayak gitu. Oke, kita lanjut ke next slide, Kak. Oke, ya. Let's start with this. Biasanya kalau misalnya di majelis taklim tuh kita kalau berdoa tuh untuk meminta ilmu yang bermanfaat, ya Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, atau Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Tetapi untuk kali ini saya ingin memulai doa bangun tidur. Nah, ini sebenarnya saya kutip dari kajiannya Ustadz Adi Hidayat, Masya Allah. Karena ketika kita sharing biasanya itu kita juga malah belajar duluan kayak gitu ya. Jadi sebenarnya saya tuh kenapa suka sharing sama teman-teman, karena di situ adalah kesempatan saya untuk belajar lagi kayak gitu. Dan sebelum sharing ini saya juga mendengarkan beberapa kajian dari ustazah yang saya sering ikuti kayak gitu. Nah, di sini kita memulainya dengan doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihim nusyur. Ya Rob, segala puji bagimu ya Allah yang telah membangunkan kami setelah kami mati, membangunkan kami dari tidur, dan hanya kepadanya kami dibangkitkan. Kenapa saya ingin nge-start
atau mengawali doa dengan bangun tidur. Karena teman-teman, sesungguhnya kehidupan kita itu dimulai saat kita bangun tidur. Dan di situ sebenarnya titik awalnya kehidupan kita dimulai ataupun rutinitas kita dimulai kayak gitu. Jadi key-nya itu adalah ketika kita bangun tidur. Nah, sayangnya kebanyakan dari kita itu ketika kita membaca doa, mau itu doa apa saja, kebanyakan dari kita tuh atau mayoritas masih namanya itu formalitas saja gitu. Kita tidak memaknai doa tersebut ataupun khusyuk ketika kita meminta doa tersebut gitu. Apalagi mungkin kalau bahasa Arab kayak gitu ya, karena mungkin ada beberapa yang dari kita hanya tahu bahasa Arabnya saja tetapi tidak tahu artinya kayak gitu. Nah, sebenarnya sesungguhnya doa ini adalah sebuah deklarasi antara kita dan Rabb dengan Allah kayak gitu. Karena di sini Allah lah yang telah memberikan kita kehidupan, telah membangunkan kita dari mati yang sementara itu, yaitu tidur. Karena bisa saja Allah berpikir mungkin rezeki kita itu sudah cukup di situ dan Allah tidak akan membangunkan kita lagi. Dan hakikatnya dibangunkan lagi itu sudah menjadi rezeki dan nikmat yang sangat luar biasa, karena di situ adalah di situ artinya Allah telah memberikan kita kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk mencari rezeki lagi, dan kesempatan untuk menjalankan amalan ataupun sunnah-sunnah yang mungkin kita pernah tinggalkan di sebelum harinya. Ya, berarti kesempatan untuk memperbaiki diri di situ teman-teman. Makanya kenapa Al-Quran itu sangat dianjurkan untuk dibaca pagi hari, karena pagi itu sangat berkah kayak gitu. Apalagi ketika kita bangun tidur, sunnahnya itu adalah kita melist out ataupun menuliskan rutinitas yang akan kita perbaiki ataupun plan to-do list yang hari itu juga kayak gitu. Karena coba misalnya renungkan sebentar gitu teman-teman. Kalau misalnya kita lagi jalan, lalu habis itu let's say uang 100.000 ataupun ya 50.000 aja gitu ya, jatuh dari dompet kita ataupun dari kayak jatuh ke bawah kayak gitu. Pas kita ingat pasti kita balik lagi kan, tanpa ada mungkin kalau misalnya orang kasih tahu pun, wah uang 50.000 saya kemana nih, atau 100.000 saya kemana nih, ataupun misal handphone aja lah teman-teman, sekarang handphone kan misalnya ketinggalan dari rumah, pasti teman-teman balik lagi untuk nge-pick up barang tersebut yang menurut teman-teman itu penting gitu ya, ataupun istimewa. Itu sama halnya seperti sunnah-sunnah gitu teman-teman. Kalau misalnya kita lupa aja sholat duha yang sesimpel mungkin kayak yang baru awalan hanya 2 rakaat. Itu kalau misalnya teman-teman terlewat, apakah teman-teman menyesal? Aduh, kenapa ya saya tadi tidak sholat duha? Padahal kesempatan itu adalah sangat ya istimewa kayak gitu. Dan Allah yang telah memberikan kita tuh hidayah untuk mengingat itu adalah sebuah rezeki tersendiri. Jadi ketika kita bangun tidur, di situ kita harus bisa mencoba untuk memperbaiki diri ataupun mengamalkan semua sunnah-sunnah yang belum pernah yang tertinggal ataupun yang belum pernah kita lakukan di sebelum harinya, karena setiap hari kita harus nge-improve ourselves seperti itu. Jadi ini kenapa saya ingin memulai doa dengan bangun tidur untuk perjalanan experience pada malam hari ini. Oke, next Kak. Nah, ini sebenarnya jujur kalau saya ketika sharing tuh lebih suka pakai PowerPoint. Di setiap sharing apapun itu biasanya pakai PowerPoint gitu. Jadi biar nggak cuman untuk orang-orang visual, tapi untuk orang auditori juga mereka bisa dapat kayak gitu. Nah, table of contents, insya Allah kita secara singkat ya, karena ini sebenarnya kalau saya sih lebih ke teori, saya bukan apa-apa, masih ada Ustazah Najiah yang Masya Allah lebih masyhur, insya Allah beliau jurusan Usuluddin di Al-Quran dan hadis, dan sekarang major untuk S2-nya ataupun masternya Al-Quran dan Sunnah itu. Jadi nanti untuk prakteknya ataupun lebih detailnya akan dijelaskan oleh Ustazah Najiah. Tapi saya di sini izin untuk men-sharing sedikit tentang sedikit basic of experience in Al-Quran. Jadi di kali ini kita akan membahas tentang maknai Al-Quran, lalu hidup bersama Al-Quran, menikmati Al-Quran, dan conclusion-nya. Nah, di maknai Al-Quran ini lebih fokus ke yang tadi di awal subtitlenya adalah aku dan Al-Quran tidak seperti aku dan kamu. Oke, next Kak.
Nah, okay. So before we start, let's be on the same frequency dan the same page dulu ya. Di sini kita harus menyamakan frekuensi kita dan harus bersama di lembaran yang sama. Oke, next Kak. Nah, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini adalah frekuensi yang harus kita samakan agar ketika kita mempunyai frekuensi yang sama, insya Allah apapun yang disampaikan itu akan masuk ya. Oke, next Kak. Nah, ini ya, aku dan aku tidak seperti aku dan kamu. Nah, kamu di sini siapa? Kayak gitu. Kamu di sini adalah dunia dan diri kalian atau dirimu sendiri, diri saya sendiri kayak gitu. Karena hakikatnya di sini sebenarnya saya sharing itu adalah untuk sebagai pengingat ataupun reminder kepada diri saya pribadi kayak gitu. Oke, next Kak. Nah, kalau kita membicarakan tentang kamu ataupun dunia gitu ya, kita tidak akan pernah habis ya teman-teman. Dunia itu sepertinya di mana tempatnya hawa nafsu itu berkumpul gitu. Jadi tidak ada habis-habisnya. Kalau kita mengajar dunia itu pokoknya nggak bakal ada habisnya. Makanya kita ganti dengan aku dan Al-Quran. Dan berbicara tentang Al-Quran sendiri, kita harus menyoroti tentang 4 hal yang sangat penting, yaitu membacanya, membaca Al-Quran, memahami maknanya, dan mengamalkan isinya dan juga menyampaikan kebenarannya. Ketika kita berbicara tentang Al-Quran, kita tidak hanya berbicara tentang untuk hanya membacanya, tetapi kita juga harus mengetahui isi dari Al-Quran tersebut. Ketika kita sudah mengetahui isi yang tersebut, kita harus coba bisa mengamalkannya terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan kebenarannya ataupun mensyiarkannya kembali kepada orang lain. Nah, dan ketika apabila kita sudah bisa membiasakan ini tersebut, insya Allah akan membawa perubahan yang sangat signifikan kepada diri kita ataupun kepada orang lain gitu. Karena jika diri kita sudah merasakan manfaat-manfaat tersebut, insya Allah orang yang lain pun akan ikut merasakannya seperti itu. Oke, next Kak. Nah, sebelum itu, ya oke. Nah, aku dan Al-Quran di sini kita bisa memaknai kalau kita tahu bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk ya, hudan lil muttaqin, hudan linnas gitu, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan petunjuk bagi umat atau seluruh manusia. Dan Al-Quran ini mempunyai fungsinya itu memang menjadi pedoman ataupun guiding book-nya kita. Karena itu namanya guiding atau guidance, yang Al-Quran itu guidance, hidayah, berarti di situ kita harus memang bisa memaknai isi dari Al-Quran tersebut. Karena tanpa kedua hal kehadirannya kita bisa memahami Al-Quran atau misalnya kita bisa mengamalkannya, Al-Quran itu hanya menjadi sebuah simbolik gitu. Itu kayak jadi sebuah benda ataupun buku yang akan ada di shelf-shelf teman-teman tersebut. Gitu. Karena kalau misalnya teman-teman hanya membacanya itu masih belum cukup. Tetapi teman-teman bisa Allah berikan kemampuan untuk membaca itu sudah sangat luar biasa. Tetapi kita yang seperti tadi saya bilang di awal, we always need to improve ourselves. Kita harus selalu perbaiki diri ataupun improve, meningkatkan kualitas-kualitas ibadah ataupun kualitas-kualitas dalam diri kita sendiri. Oke, next Kak. Nah, Al-Quran dan kita itu mempunyai feedback relationship. Nah, apa itu artinya feedback? Feedback itu adalah sesuatu yang sinambungan seperti itu. Jadi Al-Quran itu ruh dan jasad kita itu tidak bisa dipisahkan. Nah, karena kenapa? Karena kita dan Al-Quran itu sangat menyatu. Kalau misalnya kita ingin dimuliakan oleh Al-Quran, kita sendiri harus memuliakan Al-Quran. Kayak gitu. Jadi hubungan timbal balik itu antara kita dan Al-Quran itu sangat erat, sangat erat. Jadi misalnya kalau misalnya teman-teman pingin Al-Quran menjadi syafaat dari yaumil akhir, ya sama halnya kita harus nge-treat Al-Quran sebagai
kalau misalnya cinta kita gitu. Karena kadang-kadang di sini kita tuh juga seringnya misalnya kayak kita tuh bilang kita cinta pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kitanya sendiri tidak menjalankan sunnah-sunnahnya beliau. Nah sebenarnya teman-teman di situ kita sudah berdusta dan itu sesuatu yang masih mungkin belum kita sadari kayak gitu. Makanya kenapa tadi lagi-lagi saya ingin membalikan ke poin awal untuk misalnya menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW untuk selalu belajar tentang kehidupan beliau, itu karena itu untuk menunjukkan cinta kita. Soalnya kalau misalnya bicara tentang cinta, Masya Allah, kita misalnya suka aja sama seseorang kayak gitu, nanti saya akan lebih detailkan lagi tentang misalnya PDKT kayak gitu, kita kan harus bisa menunjukkan misalnya ya kalau kita tuh misalnya serius gitu, ataupun kita tuh memang mencintai Al-Quran tuh dengan cara apa gitu, apakah kita misalnya kan ada orang yang jadi hafizah untuk selalu untuk menghafalkan Al-Quran, atau mungkin menjadi orang yang menafsirkan Al-Quran atau yang mentadabburi Al-Quran, tapi yang jelas semuanya itu memang harus dikaitkan dengan Al-Quran. Makanya oleh sebab itu membacanya saya itu tidak cukup. Kita harus mengambil pelajaran dan memahami petunjuk-petunjuk di dalamnya dan mengamalkan pada kehidupan kita. Oke, next Kak. Insyaallah. Ya. Nah, di sini nih, ini juga salah satu konsep yang sebenarnya saya dapatnya itu untuk konsep pengenalan diri, tetapi ini untuk mengenal Al-Quran. Mengenal Al-Quran seperti mengenali dirimu sendiri. Ada juga sebuah hadis yang dari Rasulullah SAW yang berkata, man arafa nafsuhu faqad arafa rabbuhu. Barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Dan di sini mengenali konsep untuk mengenal diri itu memang belum tentu semua orang bisa selesai ya dengan dirinya sendiri, karena itu membutuhkan proses ya long life sama seperti long life learning gitu ya. Kita juga mengenali diri kita itu setiap fase kehidupan tuh akan berbeda-beda gitu. Sama halnya seperti kita mengenali Al-Quran. Jadi kita misalnya tuh kalau misal salah satu contoh ya mengenali Al-Quran seperti dirimu sendiri, misalnya kayak gini. Tadi kan sempat saya singgung, saya setiap kali share itu memang lebih sukanya tuh bikin PPT karena saya orangnya visual. Jadi misalnya kan gaya belajar ini mungkin lebih masuk ke konseling ya atau psikologi sedikit. Jadi ada 3 mayoritas gaya belajar, walaupun 5 sebenarnya, tapi 3 yang lebih mayoritas: visual, auditory, kinestetik, gustatory, dan yang kelima itu pokoknya yang kelima itu lebih ke taste lebih ke perasa kayak gitu. Nah, tapi yang lebih mayoritas itu ada 3, visual, auditory, ataupun kinestetik. Nah, di sini ketika kita misalnya sudah mengenal gaya belajar kita, misalnya saya lebih ke visual dan kinestetik, itu ketika misalnya dengan Al-Quran, berarti saya lebih suka Al-Quran yang berwarna. Saya tidak bawa Al-Quran saya sekarang, lagi di kamar satu lagi. Jadi Al-Quran saya memang itu berwarna. Jadi kayak ada parts-parts yang warnanya pink, ada parts yang warna kuning dan biru. Nah, itu tuh kan itu memang membutuhkan proses lagi. Jadi kayak ketika kita mengenal diri kita bisa lebih memahami gaya belajar kita. Dan kalau misalnya kita kaitkan ke Al-Quran, kalau ada ya orang yang kalau misalnya ketika menghafal itu tuh pasti dia tuh lagi membayangkan dia tuh lagi misalnya menghafal di Masjid Al-Aman misalnya kayak gitu. Nah, misalnya ketika dia lagi menghafal di Masjid Al-Aman, lalu misalnya dia lagi dites di tasmi gitu oleh ustadz atau ustazahnya, dia itu memikirkan posisi waktu dia tuh di masjid di bagian mana, misalnya di balkoninya atau di bagian sisinya atau dimanapun itu dia memvisualisasikan, oh ya saya tuh menghafalkan ayat atau surat ini waktu saya di sini. Nah, ataupun ada juga nih orang yang misalnya tuh suka lebih kecium ya, penciuman, kayak jadi dia tuh ada spesifik parfum yang dia semprotin di halaman Qurannya. Jadi kalau misal dia nyium harum itu gitu, dia tuh bisa mengingat ayat atau misal surat, ataupun mungkin pas ketika dia mentadaburi Qurannya. Jadi ini di sini saya sih lebih menekankannya untuk teman-teman coba untuk mengenali diri teman-teman gitu, karena bisa jadi
ada yang dari kita itu masih belum mengenali diri kita, dan mengenali diri kita itu maksudnya itu kayak itu, mengenali misalnya konsep belajar kita ataupun apa yang kita sukai, potensi-potensi kita. Dan itu kalau misalnya kita sudah bisa menemukan itu dan kita mengkaitkannya dengan Al-Quran, itu Masya Allah teman-teman tuh bisa benar-benar apa ya, accelerate gitu. Accelerate itu jadi kayak bisa ngedevelop potensi teman-teman tapi dengan Al-Quran seperti itu. Oke, next Kak. Insya Allah nih ilmu baru nih. Ya, oke. Nah, ini nih yang tadi yang saya bilang tentang PDKT dengan Allah through Al-Quran kayak gitu. Yaitu kita ketika kita bilang kita suka sama seseorang atau kita pokoknya suka, mau itu suka sama benda ataupun hewan atau misalnya orang tua atau siapapun itu, yang namanya kita sudah mendeklarasi itu kita harus membuktikannya kan. Dan salah satu cara kita PDKT sama Allah, kita pendekatan sama Allah itu adalah dengan Quran. Nah, ini juga sebenarnya saya riset dulu, bukan sedikit riset juga kayak gitu tentang misalnya PDKT misalnya dengan Allah, dan saya menemukan salah satu artikel ini saya dapat dari Google, bahwa ada cerita gitu dari Kiai Anwar Zahid waktu itu menceritakan percakapannya antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Allah Subhanahu wa taala saat mimpi yang ke-100-nya katanya. Dan kutipannya adalah, dengan apa seorang hamba bisa mendekat kepadamu pakai yang engkau sukai, tanya Imam Hambali. Dan Allah menjawab, dengan membaca Al-Quran. Hamba menjadi dekat, seorang hamba akan menjadi dekat dengan aku dan itu yang aku sukai. Berarti ini kita di sini dapat apa ya, kalau lagi main games tuh cheat codes gitu ya, cheat codes ataupun hacksnya untuk PDKT dengan Allah gitu. Yang pertama itu membaca, kan tadi memang ya kita tuh level awalnya itu memang membaca, dan jujur teman-teman saya masih di level awal, makanya saya merasa bukan siapa-siapa di sini. Saya itu masih membaca Al-Quran dan mencoba untuk memahami apa yang saya baca, masih mencoba gitu. Dan memang sempat juga tadi saya dengar di kajiannya dari Habib Anis, beliau bilang kan banyak yang sering tanya, Ustadz bagaimana cara kita beristiqomah, Ustadz bagaimana cara kita bersabar, Ustadz bagaimana kita menghafal Quran, dan berbagai macamnya. Dan satu yang beliau bilang adalah memang untuk dipaksanya, karena semua itu harus dipaksa gitu. Kalau misalnya nggak bakalan dipaksa, mau itu motivasi dari orang lain, mau itu motivasi orang sendiri, ustazah sendiri, if it's not from yourself, it's not gonna happen gitu. Jadi maksudnya tuh motivasi terbesar seseorang adalah orang itu sendiri. Makanya tadi saya bilang kamu itu dirimu sendiri, karena the worst enemy is yourself and the best motivator is yourself tuh. Jadi kuncinya memang ada di diri kalian masing-masing kayak gitu. Dan barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya 10 kebaikan. Ini sudah insya Allah teman-teman di sini pasti sudah pada tahu. Oke, next Kak. Oke, hidup bersama Al-Quran. Siapapun yang tidak bersama Al-Quran pasti akan kosong hidupnya. Hidup ini pilihan, mau ikut Allah atau setan. Pilihan bagi seorang beriman, hidupnya pasti diisi oleh Al-Quran. Baik, tadi dah itu penyampaian dari beliau ya, insya Allah. Dia ada poin penting yang tadi Anda tangkap, itu learning style. Everyone has learning style. Setiap orang tuh punya style menghafalnya masing-masing. Jadi itu Anda pernah mengutip juga, alhamdulillah bergabung lagi. Alhamdulillah pernah mengutip juga. Jadi sebagus apapun metode yang Antum gunakan, yang kunci utama adalah istiqomah dan sadarnya terhadap Al-Quran. Monggo lanjut saja. Iya, oke. Mohon maaf ya. Oke, jadi memang ya hidup itu pilihan, life is a choice, dan semua kita pasti tahu dari situ. Yang jelas, apapun choice kita, apapun pilihan kita harus dikaitkan dengan Allah dan Al-Quran dan As-Sunnah juga. Oke, next Kak. Nah, di sini tentang hidup bersama Al-Quran, again secara singkat ada 3, yaitu perbaiki niat, sedikit tapi maksimal, itu lebih baik. Yang ketiga, Al-Quran adalah akhlak. Oke, next Kak. Nah, dari awal, perbaiki niat. Tentang niat itu pastinya teman-teman udah tahu ya, innama a'malu binniyat. Semua itu pasti tergantung niatnya teman-teman.
sekarang sharing pun itu tergantung niatnya masing-masing ataupun saya pribadi gitu ya. Dan itu hanya Allah dan kita yang tahu masalah niat itu. Dan makanya kita memang harus selalu memperbaiki niat ataupun kita harus bisa mencoba mengkoreksi atau mengintrospeksi niat kita apakah memang betul ini untuk Allah atau bukan. Karena jika kita ingin hidup bersama Al-Quran berarti memang niat kita itu hanya lillahi ta'ala karena hanya dan untuk Allah kayak gitu. Jadi mau itu misalnya membaca, menghafal, mentadaburi ataupun mengamalkannya memang kita harus niatkan semuanya pada Allah. Dan ketika kita sudah mempunyai itu, insya Allah itu akan terus konsisten kayak gitu ya teman-teman. Dan di sini nanti mungkin kalau PPT bisa di-share ke di grup WhatsApp ya, insya Allah. Oke, next Kak. Oke, nah sedikit tapi maksimal itu lebih baik. Teman-teman juga tahu kan kalau misalnya ada sebuah hadis yang dari Rasulullah SAW yang berkata kalau Rasulullah tuh memang lebih sukai yang hanya yang sedikit tapi maksimal ataupun konsisten ya, istiqomah secara kontinual. Dan kalau kita misalnya berbicara tentang Al-Quran, menjadi hafiz atau hafizoh itu sangat baik, tetapi kita tuh juga harus tartil gitu ya, karena ada juga yang bilang yang tentang hafiz kilat ya, oh ya saya orang misalnya fulan atau fulana bisa menghafalkan Al-Quran dalam 1 bulan, Masya Allah, atau 3 bulan. Tetapi yang kita lihat tuh bukan kuantitinya, tetapi kualitinya kayak gitu kan. Makanya di sini tuh saya lebih menekankan ataupun salah satu artikel juga lebih menekankan untuk sedikit tapi maksimal itu lebih baik, karena dalam hadis dari Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran dan naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia. Oke, next Kak. Nah, Al-Quran adalah akhlak gitu, dan memahami hakikat dan mempraktekkan isi Al-Quran itu aspek yang sangat penting dalam kehidupan. Jadi ya lagi-lagi kita di sini ketika kita membahas tentang Al-Quran, kita itu sebenarnya lebih ke untuk menjadi pengingat ya ataupun pedoman kita. Makanya di situ kita harus bisa memahami. Jadi saya tuh ingin menggarisbawahi untuk kita ketika membaca Al-Quran, kita tidak hanya membaca Al-Quran tapi memang membaca artinya kayak gitu. Bagaimana itu lagi-lagi bagaimana itu bisa menjadi pedoman kalau kita sendiri tidak memahami apa isi artinya. Makanya kenapa ada orang yang sudah berpuluh-puluh tahun membaca Al-Quran tapi tidak ada perubahan yang signifikan dalam kehidupannya, itu karena mungkin selama itu kita tuh salah gitu untuk nge-treat tuh apa ya Kak, nge-treat itu bahasa Indonesianya? Perjalanan. Gimana? Nge-treat itu apa? Ana juga nggak tahu. Nge-treat itu maksudnya itu kayak memperlakukan Al-Quran itu salah kayak gitu. Nah itu memperlakukan Al-Quran itu salah. Nah karena memang kalau Rasulullah SAW sendiri akhlaknya beliau itu adalah akhlaknya Al-Quran kayak gitu. Dan sebenarnya kalau kita juga lihat dari para sahabiah, nggak semuanya menjadi orang hafiz atau hafizah. Nah, di sini lagi-lagi kita harus balik lagi untuk menemukan potensi diri atau menemukan konsep diri. Karena mungkin kita tuh bukan ahlinya tuh bukan di bidang hafiz atau menjadi seorang hafiz gitu. Karena biasanya tuh orang-orang lebih fokusnya tuh, oh Masya Allah udah hafiz juz 30 kayak gitu. Tetapi mungkin kita tuh sebenarnya potensi kita itu lebih ke menafsirkan Qurannya gitu, ataupun kita yang menjadi pensyiar Qurannya kayak gitu. Jadi that's why kita tuh nggak bisa nge-compare diri kita atau menjadi insecure. Ini saya pingin juga mengkaitkan dengan isu-isu yang lagi masih viral gitu ya, tentang insecurities ataupun tentang konsep diri seperti itu. Oke, next Kak. Oke, sebenarnya di sini ada satu video 1 menit dari MSM Inspiration juga dari Ustadz Mahfud. Tapi gimana, mau di-share cuma 1 menit atau gimana? Ya, boleh nggak? Bisa nggak? Coba tadi. Atau di skip aja buat nanti Atian. Ini ada, insya Allah ada. Oh ada, oke. Oh iya siap. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran Allah turunkan kepada malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat yang lainnya. Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah SAW menjadi nabi yang paling mulia di antara para nabi yang lainnya.
Al-Quran Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar, maka Allah jadikan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia di antara malam yang lainnya. Allah turunkan Quran pada hari Jumat, maka Allah jadikan hari Jumat sebagai hari yang mulia, dan Allah hadirkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, maka Allah jadikan bulan suci Ramadan sebagai bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Maka barang siapa yang mencintai Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, maka sesungguhnya Allah akan menjadikan dia mulia sebagaimana Allah memuliakan segala sesuatu yang merekat dengan Al-Quran. Oke, Masya Allah. Jadi ya, Masya Allah, tabarakallah sekali kepada Ustaz Mahfud yang sudah memberikan one minute boosternya. Itu sebenarnya kalau saya lebih, teman-teman ada yang pernah dengar tentang mindful tidak? Kalau dalam psikologi, mindful itu kita bisa memaknai sekecil apapun peristiwa ataupun kejadian dalam kehidupan kita. Jadi itu sebenarnya itu baru di-share oleh Ustaz Mahfud tadi pagi kalau nggak salah ya. Kalau nggak tadi pagi, kemarin. Nah, dan kemarin tuh saya juga sebenarnya lagi mencari inspirasi, lagi mencari ya ide gitu untuk nanti sharing mau tentang apa ya membahasnya. Dan sebenarnya ya apa adanya video Monument Dosa itu muncul dalam feed saya itu sebenarnya itu kalau kita menjadi seorang yang mindful, itu tuh kita tahu kalau itu sebenarnya dari Allah. Allah yang sudah mengirimkan video itu untuk kita kayak gitu. Jadi misalnya karena sekarang Instagram tuh udah menjadi kayak makanan pokok kita gitu. Jadi ketika kita lagi scrolling di Instagram, hanya sebatas scrolling, mau itu story atau itu feeds. Kalau misalnya ada nih ceramah one minute booster ataupun kata-kata motivasi, coba maknai itu. Jangan cuma asal lewat, jangan pinginnya ngelihat yang kurang berfaedah itu, jangan. Karena ya banyak kita kan skip, udah video skip. Kalau kayak itu jangan keras, bisa jadi itu adalah hidayah dari Allah. Karena hidayah itu bukan hanya diberikan, tapi harus kitanya sendiri yang mengambilnya, kita sendiri yang meraihnya, yang mengejarnya kita sendiri. Oke, jadi ini cuman sedikit advice doang gitu ya kepada teman-teman. Kalau misalnya nanti teman-teman coba untuk lebih bisa memaknai apa peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada teman-teman, karena sesungguhnya semua itu sudah menjadi atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Oke Kak, next. Nah ini tentang menikmati, karena kalau tadi tentang hidup bersama Al-Quran, sekarang coba bagaimana kita menikmati Al-Quran kayak gitu. Nah di sini ya kalau yang sekarang ini nggak ada detailsnya karena gitu ya. Saya suka mix, kadang-kadang ada detail, kadang-kadang nggak. Nah di sini ada 3 poin, yaitu tazkiyatun nafs, terus habis itu yang kedua meminta doa dan thalabul ilmi, dan yang ketiga baca berulang-ulang dan sholat sebelum membaca. Oke, yang pertama tazkiyatun nafs. Oke, teman-teman yang tadi ya seperti yang sudah saya coba jelaskan sedikit tentang kenapa misalnya ada orang yang sudah membaca Al-Quran tetapi dia tidak ada perubahan yang signifikan, ataupun misalnya dia tetap bermaksiat. Karena ya kita juga tahu gitu ya, walaupun misalnya ya udah kenyataannya gitu ya, orang-orang yang membaca Al-Quran tapi dia masih berzina ataupun dia masih melakukan hal-hal yang batil kayak gitu, itu tuh karena dianya tidak, karena mungkin dia belum mentazkiyatun nafs atau membersihkan diri dia sendiri. Nah di sini sebenarnya saya mendapatkan konsep ini juga dari Ustadz Yusuf Mansur. Ini dari kajiannya beliau tentang teruslah bersama Al-Quran. Jadi untuk tazkiyatun nafs ini misalnya kayak gini, kita ketika kan kalau orang Indonesia tuh suka jajan, semuanya sih suka jajan kayak gitu ya. Mau itu jajan sekecil misalnya jajan cilok atau somai, ataupun jajan di restoran kayak gitu. Itu ketika kita misalnya, ini lagi konsep misalnya makanan, kita lagi membahas makanan dulu. Kalau kita misalnya keluar terus jajan bakso kayak gitu, apakah kita bisa make sure gitu kalau misalnya bakso yang dijual ini itu halal? Itu yang pertama, dagingnya ya. Karena waktu saya di Jogja, dan alhamdulillah ini juga lagi-lagi atas izin Allah, saya dipertemukan oleh salah satu komunitas, dan komunitas ini tuh ya beliau tuh lagi membahas tentang jajanan di Yogyakarta itu. Ternyata masih banyak gitu, ada beberapa
bakso ataupun daging-daging yang dijual itu bisa dibilang haram gitu ya, karena itu tidak misalnya disembelih oleh bismillah. Nah, itu contoh yang pertama. Ataupun misalnya yang kedua, kita nggak bahas tentang daging, misalnya kita cuma bahas tentang misalnya ayam ataupun jajanan apapun itu. Apakah misalnya harta dari seorang si pedagang itu adalah bersih, kita kan nggak tahu. Nah, hal-hal yang seperti ini itu sesuatu yang memang outside atau of our control, itu sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Maka dari situ kita harus bisa membersihkan diri kita sendiri. Kenapa misalnya kita harus beristighfar dalam zikir pagi petang kita, untuk dianjurkan untuk beristighfar 100 kali dalam sebenarnya pagi hari dan sore hari, ataupun sering bersolawat atau sering membaca Al-Quran, itu karena kita nggak tahu apakah sebenarnya yang kita jalanin itu tuh sesuatu yang memang sudah sesuai syariat kayak gitu. Karena sebenarnya mungkin kita nggak bermaksud untuk melakukan sesuatu yang batil, atau misalnya kita nggak bermaksud untuk memakan sesuatu yang haram, tetapi memang karena itu ya, karena kita tidak tahu, makanya kita harus sering-sering tazkiyatun nafs. Dan di sini saya juga tidak hanya membahas tentang makanan ataupun harta, tetapi sebatas misalnya melihat misalnya di Instagram lagi-lagi misalnya tentang TikTok, ataupun tentang ya pokoknya yang di mata kita itu ya sesuatu yang ada auratnya ataupun yang kurang baik kayak gitu, itu kan sudah menjadi kotoran gitu ya. Dan itu mungkin yang akan menghilangkan hafalan kita, yang tidak akan mungkin karena itulah juga kita sering malas menunda Al-Quran, itu kan semuanya bagian dari kotoran-kotoran itu. Makanya itu yang pertama itu adalah kuncinya itu tuh tazkiyatun nafs. Oke. Yang kedua itu adalah meminta doa dan thalabul ilmi. Nah, ketika kita sudah meng-cleansing ya, namanya itu cleansing our body, our soul gitu ya, untuk sudah membersihkan kotoran-kotoran tersebut, kita meminta doa kepada Allah untuk ya tergantung doanya atau hajatnya teman-teman. Misalnya pingin menjadi seorang hafiz Quran, atau pingin ya Allah untuk memberikan itu faqihul fiddin, ya Allah untuk memberikan kita ilmu agama gitu, atau memudahkan urusan kita. Jadi sebelum kita membaca Al-Quran, ya kita kalau misalnya target kita adalah untuk memahami Al-Quran, ya kita minta doanya sama Allah kayak gitu. Karena masih banyak dari kita, dan saya pun including myself gitu ya, kadang-kadang lupa gitu untuk misalnya sebelum membaca Al-Quran lupa untuk membaca doa, itu sering kali terjadi kayak gitu. Dan ketika kita sudah meminta doa, kita lanjut untuk menthalabul ilmi. Masa iya misalnya kita cuma bisa doa tapi nggak ada ikhtiarnya. Jadi thalabul ilmi itu adalah ikhtiarnya kita, yaitu datang ke majelis taklim, datang ke sharing-sharing seperti ini gitu, atau misalnya menjadi salah satu santrinya rumah Al-Kaf, rumah Quran Al-Kaf gitu. Ataupun ya banyak banget itu sekarang tuh, aduh masya Allah, kalau misalnya ngebahas tentang ilmu gitu ya, ilmu kan memang sangat luas banget, dan di zaman sekarang itu nggak ada alasan untuk kita nggak bisa terhambat atau obstacle untuk mencari ilmu. Itu kayaknya itu bukan alasan lagi, dia itu cuma gara-gara malas doang. Karena bayangin aja dulu di zaman mungkin Rasulullah ataupun para tabi'in itu kan, kalau misalnya mau belajar dari ulama lain, misalnya harus travelnya itu juga pakai unta kan ya, kayak bayangin kayak gitu. Kalau sekarang tinggal pakai jari, tombol ketik aja kayak gitu, misalnya hadis apa, atau misalnya itu gampang banget. Jadi memang itu semuanya tuh emang cuman ada di diri kita lagi. Jadi lagi-lagi the best motivator is ourselves, and the worst enemy is ourselves juga kayak gitu. Dan yang ketiga adalah baca berulang-ulang dan sholat sebelum membaca. Ini juga sebenarnya sesuatu tentang sholat sebelum baca adalah sesuatu konsep baru ataupun pelajaran baru yang saya baru ketahui gitu dari Ustaz Yusuf Mansur. Kalau misalnya baca berulang-ulang, ini kan lebih ke tentang menghafal Al-Qurannya. Tapi kalau sholat sebelum membaca, jadi ini tuh kan kalau tadi doa ya, meminta doa sebelum kita membaca. Kalau ini sholat sebelum membaca itu lebih ke ketika kita sholat tahajud kayak gitu. Jadi kita sholat, kita juga di situ kan mencoba untuk ngetes hafalan Al-Quran kita kayak gitu. Ataupun yaitu sholat misalnya, kalau beliau kemarin itu menyebutkan lebih ke sholat taubat kayak gitu. Ini kan kalau sholat taubat itu masuk ke tazkiyatun nafs ya. Tazkiyatun nafs tadi, karena kita nggak tahu sebenarnya dosa apa yang sih sebenarnya udah kita lakuin. Dan ini juga bisa menyangkut ke
orang lain gitu ya. Kalau misalnya udah menyangkut orang lain kan itu lebih susah lagi ya. Kalau misalnya diri kita sendiri ya kita bisa sholat taubat untuk diri kita sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah melukai perasaan yang ada orang lain atau tidak mendapatkan ridho dari mereka, itu kan memang kita harus meminta maaf kepada orang tersebut kayak gitu kan, Mas. Jadi di sini mungkin sholat sebelum membaca itu lebih ke kayak sholat sunnah kayak gitu. Dan untuk conclusionnya adalah sebenarnya saya ingin mengkonklud ataupun menggarisbawahi bahwa kalau misalnya kita membahas tentang Al-Quran itu memang sangat luas, dari mulai kemuliaannya, keutamaannya, mukjizat-mukjizatnya itu kayak pokoknya banyak banget dan nggak akan habis-habis. Tetapi di sini saya lebih ingin menekankan untuk kita introspeksi diri dulu. Kita coba renungkan diri sebenarnya for our lifetime kayak gitu. Kalau misalnya saya masih saya udah umur 22 tahun, dari mulai saya misalnya bisa membaca Al-Quran, bisa membaca Iqra, sampai sekarang sudah sejauh manakah saya sudah bisa mengamalkan yang ada di Al-Quran tersebut. Karena ini menjadi renungan untuk kita semua gitu. Karena kalau hanya membacanya itu mungkin kita pahala insya Allah akan terus mengalir gitu. Tapi untuk mengubah diri kitanya sendiri gitu, untuk menjadikan kita jadi seorang yang lebih baiknya itu sesuatu yang menjadi PR yang sangat besar gitu untuk kita semua. Karena ya ketika kita membahas tentang umat atau nas kayak gitu, kita nggak cuma ngomongin diri kita sendiri ya, masa kita egois gitu, kita cuma ingin be better by ourselves. Kita kan harus bisa merangkul orang-orang sekitar kita kan. Nah, jika kita ingin merangkul orang-orang di sekitar kita, kita harus bisa memulai dari diri kita sendiri. Mungkin itu saja dari saya, teman-teman. Mohon maaf jika saya berbicaranya terlalu cepat, karena memang saya sebenarnya ingin lebih ke Kak Najihahnya gitu. Tapi mohon maaf jika banyak salah, karena memang kesalahan itu datang hanya dari diri saya pribadi. Dan jika teman-teman di sini mendapat inspirasi ataupun ilmu baru ataupun insight baru, itu semua datang pure murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan teman-teman untuk mendapatkannya semua. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada beberapa poin penting yang Anda garis bawahi. Oh ya, sebelum itu ini ada monggo untuk menyimak dakwahnya beliau. Ini Masya Allah, beliau itu salah satu tim dakwahnya Trust Dakwah kalau nggak salah. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Beliau sering share materi. Semua itu juga bagus. Baik, Alhamdulillah, itu beberapa ini ya, Masya Allah pengalaman beliau ini. Ini mau nanya nih, Ustazah Fatimah. Aduh, jangan panggil Ustazah, Kak. Gak apa-apa. Baik, Ana mau, jadi, ini ada pertanyaan dari YouTube, Masya Allah. Pertanyaan dulu ya, baru nanti kita sharing bersama. Ustazah Najah juga. Nanti kita, untuk Ustazah Najah, kita sistemnya talk show nanti, karena beliau sendiri sekarang itu lagi memperjuangkan untuk mengambil sanad hafidh Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Nanti kita akan sharing sama beliau. Ini ada pertanyaan untuk Ustazah Fatimah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan ingin bertanya terkait mengenal diri sendiri. Bagaimana cara mengenal diri sendiri sedangkan kita belum mengetahui potensi dan passion kita sendiri. Insyaallah. Oh bila ini salah satu santri ini, silakan jawab. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabila, Dek Sabila berarti masih di bawah saya ya? Atau sebenarnya bisa di atas saya juga? Oke, saudari aja, saudari Sabila. Itu untuk mengenali diri kita sendiri ya, ataupun untuk mengetahui potensi dan passion kita. Itu memang sebenarnya kalau misalnya kita bilang bagaimana kita bisa menemukan potensi ataupun passion ketika kita belum mengenali sendiri, itu sebenarnya jawabannya udah ada di questionnya sendiri kayak gitu. Karena untuk bisa mengenali potensi dan kemampuan ataupun skill yang kita punya itu dimulai dari mengenali diri kita sendiri. Nah, berarti pertanyaannya itu lebih ke bagaimana caranya mengenali diri kita sendiri. Sesimpel mungkin kita bisa sering namanya itu self-talk kayak ya. Self-talk itu kan kalau bagi teman-teman yang belum pernah gitu dengerin tentang self-talk itu maybe it sounds a bit crazy gitu. Karena masa iya kita ngomong sama diri kita sendiri, tapi sebenarnya itu nge-help loh. Itu malah menjadi step awal kita bisa mengenali diri kita sendiri.
Jadi kalau dari saya gitu ya, kalau dulu mungkin saya tuh lebih kayak menulis kayak tentang kayak kepribadian saya misalnya, ataupun apa yang saya sukai, apa yang saya suka geluti. Lalu misalnya sebenarnya motivasi itu datang ketika ada apa sih misalnya kayak gitu. Nah, jadi mungkin kalau misalnya untuk mengenal diri sendiri kita nge-list out questions kayak gitu tentang diri kita sendiri, sama halnya misalnya ketika misalnya saudari Sabila tadi ataupun Sabila tadi itu misalnya ingin berkenalan dengan teman barunya gitu kan, kalau sama santri kan bisa harus sering bisa teamwork ataupun kayak gitu kan sama aja, jadi kayak mengenali misalnya hobinya, terus habis itu apa yang ingin dia sukai, weakness dan strength-nya itu juga menjadi salah satu poin yang sangat saya titik beratkan. Jadi kita harus tahu nih apa sih sebenarnya kelemahan, weakness ya, kelemahan kita, dan strength kita, kekuatan kita. Nah, bagaimana kita menemukan strength dan weakness itu adalah eksplorasi diri. Makanya ada banyak banyak slogan yang dimana dibilangnya go out of your comfort zone, keluar dari zona nyaman kalian, atau go explore out gitu, coba eksplorasi diri, hal-hal baru itu, mencoba hal-hal baru itu tuh bakal nge-find out diri kita kayak gitu. Jadi ketika kita mencoba hal-hal baru kan kita tahu, oh saya bisa nih ngelakuin ini, oh saya nggak bisa. Nah ketika kita nggak bisa misalnya dalam sesuatu hal, kita jangan insecure. Di situ malahan menjadi homework atau tugas kita untuk mempelajari hal tersebut yang kita mungkin tidak bisa. Tetapi perlu diketahui juga bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan semua dari kita itu pasti sedang belajar. Karena belajar itu lifelong learning. Jadi kita akan selalu mencoba untuk nge-explore diri agar kita bisa lebih mengenal diri kita sendiri. Dan tadi seperti saya jelaskan kalau kita mengebahas tentang ourselves kayak gitu, itu sebenarnya ada fase-fasenya. Jadi kita akan mungkin kalau misalnya belum baru awal gitu mengenal diri, mungkin yang tadi saya jelaskan yang awal-awal tentang hobi, tentang weakness, tentang strength, nanti ke fase keduanya, step selanjutnya kita di situ bisa mengembangkan potensi kita, terus di situ kita juga bisa mencoba men-sharingkan ke orang-orang lain kayak gitu. Jadi untuk menjawabnya ya coba untuk self talk gitu ya, ataupun bisa tanya ke teman-teman lain, aku tuh seperti apa sih. Itu saja Kak. Ya, kalau memang masalah potensi diri ini memang kita harus tahu diri kita sendiri ya. Sampaikan oleh beliau tadi, weakness dan strength, kekuatan dan kelemahan kita itu seperti apa. Itu yang harus kita sadari. Sama ini ada juga kalau untuk mengetahui potensi diri, jangan lupa untuk kalau kata Bu Hamka itu ukur bayang-bayang diri. Nah, itu maksudnya. Jadi bayang-bayang diri kita itu sampai mana, kemampuan kita, kelemahan kita dan sebagainya. Masya Allah. Anda mau nanya nih sama Ustazah Fatimah. Masya Allah, ditanya langsung. Siap, Diana. Ini kan tadi udah sharing materi ya, Masya Allah. Ini materinya sudah 1 jam, Masya Allah. Ini sudah kajian internasional, ini ada 2 negara. Ini ada teman-teman dari Malaysia juga hadir, Insya Allah ada beberapa orang. Mungkin disapa dulu saja mungkin bisa. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sebenarnya tadi itu ya sempat gugup juga ya Allah. Masya Allah, ini ada Ustazah dari Najihah dari Malaysia gitu. Jadi apakah saya bisa gitu, tapi alhamdulillah lagi-lagi Allah yang memampukan ya gitu. Jadi semoga teman-teman yang dari Malaysia juga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ustazah Najihah juga di on-cam videonya. Kita akan mulai dengan sesi tanya jawab. Ini akan sharing ya. Kita sifatnya sharing. Ya, ini insyaallah Anda sudah memberikan pertanyaan, dan ini alhamdulillah Anda sengaja menahan pertanyaan ini biar sifatnya natural. Jadi nggak ada settingan di dalam pertanyaan ini. Insyaallah. Baik, yang pertama Anda mau tanya sama Ustazah Fatimah. Ada nggak kejadian yang awesome atau yang luar biasa yang terjadi ketika antum dekat dengan Al-Quran? Masya Allah, izin menjawab ya. Pasti ada gitu ya. Karena kalau masalah experience itu kita mempunyai experience sendiri. Kalau dari saya itu mungkin kejadiannya pas waktu di luar negeri itu. Jadi kalau dari pengalaman saya pribadi, ketika misalnya kita di negara minoritas Islam,
kan kalau di Korea itu memang Islam tuh nggak sampai 1%, bahkan waktu di sharing saya bilangnya 1%, tapi ternyata pas saya riset ulang itu nggak sampai 1% Islamnya tuh. Jadi waktu saya di sana tuh saya memang mencoba mentekadkan diri untuk jangan lepas dari Al-Quran ataupun zikir kayak gitu. Dan Masya Allah selama saya di sana kayak apa-apa yang saya inginkan itu tuh terwujud tuh memang dengan sangat cepat. Contoh hal kecil, saya dari dulu tuh waktu di Indonesia aku tuh pingin power bank kayak gitu ya, power bank buat ngecas handphone, karena kemana-mana sering foto-foto video kayak gitu ya. Nah waktu di Korea itu saya tuh nggak bawa power bank karena saya takut kan itu power bank tuh kan bisa kena kalau kemarin kasusnya tuh kayak powernya tuh nggak melebihi berapa watt itu kan nggak dibolehin. Nah jadi saya menghindari hal-hal seperti itu, jadi nggak saya bawa. Dan saya tuh menginginkan power bank. Dan waktu itu lagi ada open ceremony dan itu sebenarnya lagi acara tuh maghrib, tapi lagi pada party ya ceritanya. Tapi ya karena saya merasa aduh ini harusnya sholat dulu. Dan kalau teman-teman juga tahu, misalnya izin sharing juga, saya tuh selama di Korea karena nggak ada musola tuh memang sangat jarang. Saya biasanya sholat di bawah stairs, di bawah ya itu di bawah stairs tuh aduh kan jadi lupa tiba-tiba ya, di bawah kayak semacam tangga kayak gitu, ataupun di pojok-pojokan kayak gitu. Nah di situ saya coba sholat dulu, terus habis itu pas saya balik lagi ada semacam kayak door prize yang dibagikan kayak gitu. Dan Masya Allah di situ ada ya, lagi-lagi ya rezekinya kita, mungkin ada saya kayak gitu, saya mendapatkan power bank. Dan pas saya buka tuh masih saya kan kecil ya, dan itu ternyata power bank. Jadi mungkin ya sekecil tentang power bank pun mungkin itu bisa membuat saya sangat happy kayak gitu. Tapi di sini bukan tentang hadiahnya, tetapi tentang bagaimana caranya kita tetap bisa menjalankan atau beristiqomah itu dalam Islam kita, dan kita yang mewarnai environment kita kayak gitu. Kak. Masya Allah. Ini walaupun power bank ya. Baik. Alhamdulillah. Ini pertanyaan kedua. Ini biasanya ini juga pernah ngerasain. What do you feel? Apa yang pernah kamu rasakan ketika antum antum pernah sehari nggak baca Al-Quran? Apa yang dirasain? Ini saya atau Kak Najia? Antum dulu. Nanti Najia insya Allah kita lebih ke sana dia. Oh oke. Kalau tentang nggak baca Al-Quran sehari ya, sebenarnya itu namanya futur ya. Kalau misal iman kan emang naik dan turun. Kalau tentang nggak baca Al-Quran dalam sehari itu pasti rasanya tuh guilty kayak aduh kayak saya udah melakukan suatu hal yang sangat dosa sih ya, lebih kayak ngerasa dosa kayak gitu. Karena ya yang tadi misalnya kita udah meninggalkan satu sunnah dan itu berulang berkali-kali, itu jadi istidraj kan jadinya. Jadi kayak kita menikmati sesuatu hal tapi padahal itu sebenarnya tidak baik buat kita. Baik, Masya Allah. Ya ini tanda orang sudah cinta Al-Quran itu ya, ketika dia sudah tidak membersami Al-Quran maka hatinya gelisah. Masya Allah. Baik, kita lanjut ke Ustazah Najia. Ana indi soal al-wahid, Masya Allah. Saya punya satu soal untuk Ustazah Najia. Ya, semua orang itu punya bebas untuk memilih dia mau bidang apa. Nah, Anda tertarik, Anda membaca CV Ustazah Najia ini, ternyata beliau itu sekolah SMA di kita ya, sekolah menengah yang di Malaysia. Beliau memilih tahfidz. Padahal semua orang kita berhak memilih yang lain. Why did you choose? Kenapa antum memilih sekolah tahfidz? Ustazah, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa mawala. Soalan Ustaz Fikri itu sebenarnya ada satu nilai sentimental pada diri saya. Mungkin saya boleh ceritakan dulu dekat masa kami di sekolah rendah. Kalau bahasa Indonesianya panggil apa ya? Sekolah untuk anak-anak kecil. Sekolah dasar. Sekolah dasar. Jadi sekolah dasar, semasa saya sekolah dasar, saya sebagai anak bongsu, saya selalu lihat kakak-kakak saya yang masuk sekolah asrama, sekolah sains. Jadi saya dari kecil dah berdoa, ya Allah aku nak masuk sekolah sains juga, sekolah asrama penuh juga. Dan Alhamdulillah pada selepas habis peperiksaan besar sekolah dasar itu,
saya ditawarkan dua tawaran. Satunya sekolah sains, sekolah Tun Fatimah. Kemudian satu lagi sekolah tahfiz. Jadi pada waktu itu sebenarnya bila dapat tawaran sekolah sains tu, saya sangatlah gembira. Saya rasa macam tak sangkalah impian yang dah lama tu jadi realiti. Tapi Allah datangkan juga lagi satu tawaran untuk menghafaz Al-Quran. Dan pada waktu itu saya sebagai anak kecil lah kiranya kan, Wallahu'alam, pada awalnya tu memang tak nak masuk sekolah tahfiz pun, tapi dengan nasihat dan dorongan keluarga dan abang kakak semua, saya memilih untuk masuk sekolah tahfiz. Kerana apa? Sebab Allahu'alam, itulah bagi saya adalah satu nikmat yang sangat besar lah, dan menjadi satu titik tolak kepada diri saya sendiri, pada kehidupan saya sendiri. Kerana sebelum ni mungkin kita ni orang-orang yang biasa solat pun malas-malas kan masa kecil-kecil dulu kan. Jadi bila masuk sekolah tahfiz ni, di situ ada bi'ahnya, di situ ada guru-gurunya yang membimbing. Dan alhamdulillah, Wallahu'alam, masa tu mungkin saya ada dalam memilih untuk masuk sekolah mana tu, saya buat istikharah dan saya saja nak tengok sekolah, kedua-dua sekolah. Saya pergi kepada web lah sekolah sains tersebut. Dan tapi sekolah tahfiz saya rupanya sekolah tu baru lagi. Kami ni generasi yang pertama yang masuk sekolah tersebut. Jadi saya tak ada maklumat apa-apa dah kepada sekolah tu. Tapi bila saya buka web sekolah sains tu, saya tengok tak naklah masuk. Alhamdulillah, yang maksudnya Allah lorongkan, Allah mudahkan. Mungkin berkat doa ibu bapa, kita tak tahu sebenarnya jalan-jalan hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada hidup kita ni mungkin berkat tentunya lah daripada didikan dan doa ibu bapa kita juga sendiri. Ya, jadi itulah. Tapi ini memang hidayah ya. Saya pun kira macam tak adalah sebab sangatlah. Mungkin adalah masa kecil-kecil dulu saya pernah ada satu pengalaman, kami dalam kereta, ayah selalu pasang Al-Quran. Bila pergi jauh kan, frekuensi radio tu jadi tak betul kan. Jadi kalau pasang CD Al-Quran lancar. Jadi saya suka tengok abang kakak saya selalu ikut baca Al-Quran tu dengan bacaan Syekh Msyari, Syekh Abdul Rahman Sudais. Tapi saya sebagai yang kecil sekali, saya tak boleh nak baca sebab saya tak hafal. Jadi saya pun main ikut-ikut saja baca. Kemudian salah. Jadi kakak saya kata, tak boleh main baca je, nanti dosa. Jadi sejak mungkin daripada saat itulah saya terdetik, nak hafal Al-Quran supaya boleh baca lancar kat mana-mana sahaja. Masya Allah, ternyata memang dari pembelinya udah support ya. Insya Allah. Ya, ini memang suatu hal yang sangat luar biasa ketika kita diberi kesempatan untuk memilih sekolah sains, kemudian kita lebih memilih tahfiz. Insya Allah, ini sangat hal yang luar biasa. Oh ya, tanya satu lagi soalan Kak. Ustazah. Oh, Kak. Saya tak ustazah pun. Kita sama-sama kongsi insya-Allah. Masya-Allah. Baik, Ana panggil antum saja. Insya-Allah, antum tentu sudah berapa lama sekolah tahfiz? 4 tahun, 3 tahun? Sekolah tahfiz tu mula tingkatan 1, umur 13 tahun hingga umur 18 tahun, hingga 17 tahun, selama 5 tahun lah. Tu memang sekolah tahfiz, kemudian terus lanjutkan pelajaran ke peringkat universiti lah. Universiti. Dulu dah hafal khatam 30 juz itu umur berapa tahun? Umur 16 tahun. Tapi itulah ceritanya tu mungkin panjang lagi. Saya boleh terus ceritakan macam mana? Okay, itulah masa bila masuk sekolah, kita ada kawan-kawan ramai kan, dan hidup dengan persekitaran, semua orang pun baca Al-Quran. Pagi baca Al-Quran, petang baca Al-Quran, malam baca Al-Quran. Dekat sekolah ada juga kita belajar subjek-subjek akademik, sains, matematik dan sebagainya. Tapi Al-Quran tu sebagai teras utama lah. Jadi saya macam itulah, saya rasa saya suka untuk cemerlang, saya suka untuk ke depan. Jadi saya pada waktu tu menghafal ni dengan niat nak habis cepat. Macam Ukhti Fatimah tadi kata, apa istilah dia saya tak ingat. Hafal express. Macam mana? Kilat.
Kilat. So saya salah seorang yang pernah alamilah pengalaman untuk menghafaz kilat tu, dan saya berjaya hafalkan selama 3 tahun setengah. Dan tetapi setelah habis hafal Quran tu, saya rasa, saya ingat saya dah menang lah begitu kan, macam dah habis hafal Quran 30 juzuk, masya-Allah macam tu kan. Tapi sebenarnya kenikmatan tu sebenarnya kita sendiri boleh rasakan dalam hati. Okey, kita sendiri yang tahu sejauh mana ayat yang kita hafal, sejauh mana ayat yang kita faham, sejauh mana ayat yang kita amalkan, dan sejauh mana Al-Quran tu membentuk peribadi kita sendiri, membentuk akhlak dan menguatkan kita punya ibadah. Jadi lama-lama kita dah tak kisah dah 30 juzuk ni sebenarnya kita lagi malu untuk mengaku dengan orang sekeliling sebab kita sendiri tahu keaiban kita. Jadi sebenarnya selalulah guru-guru kami sebutkan perjalanan orang menghafaz Al-Quran ni boleh jadi hanya bermula setelah khatamnya dia. Sebabnya kita boleh tanyakan apa dekat mana titik akhir, apakah kejayaan seorang penghafaz Al-Quran? Adakah dengan memenangi musabaqah Al-Quran ke, ataupun dapat baca Al-Quran sedap, ataupun dapat ingat Al-Quran boleh, apa orang kata istilahnya, tebuk lah, saya tak tahu kalau Indonesia panggil apa ya, tebuk-tebuk main soal gitu lah kan. Contohnya kita tanya, Ustaz Fikri sambung, macam tu kan. So, apa titik akhir dan apakah tanda kejayaan seseorang menghafaz Al-Quran tu? Sebenarnya, ialah istiqamah tu sendiri. Untuk kita bawakan Al-Quran tu sehingga saat kita mati. Dan seperti mana yang disebutkan, saya tak ingat sahabat ataupun Rasulullah sendiri sebutkan, seseorang itu akan dibangunkan pada bacaan Al-Quran yang terakhir, pada ayat yang terakhir yang dibacakan. Jadi mungkin hari ini kita boleh kata kita baca Al-Quran hari-hari, mungkin kita rasa bangga, mungkin kita rasa Allah syukur nikmatnya. Tapi sebenarnya hidup kita ni kita tak tahu lagi jalan kita tu, adakah kita kena doalah banyak-banyak semoga Allah berikan kita nikmat dan rezeki untuk kita baca Al-Quran sehingga akhir hayat kita. Kalau kita lihat para ulama, contohnya Imam Qiraat, saya tak ingat siapa namanya, beliau tu di saat meninggalnya dia dan para muridnya melihat Al-Quran tu terpancar dekat dadanya, ada cahaya yang terkeluar daripada dadanya. Nak katanya itulah husnul khatimah yang kita idam-idamkan. Kita bawa Al-Quran ni sehingga kita ke akhirat. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Al-Quran ni akan menjadi syafaat kepada pembacanya, kepada ahlinya. Jadi itulah sebenarnya. Jadi setelah saya dah jadi Hafiz Express tadi tu, saya ambil masa bertahun-tahun juga untuk sedar dan untuk dapatkan keinsafan bahawa kita masih lagi, kalau istilah sekarang ni, kita belum menang. Sebenarnya perjalanan Al-Quran tu jauh panjang lagi dan ilmu Al-Quran ni tak akan pernah habis. Gitulah. Lanjut lagi. Saya terus masuk ke. Okey. Jadi dalam kita bila dah selesai hafaz Al-Quran, saya masuk tahfiz tu, kita alhamdulillah kita ada persekitaran, kita dah ada environment. Pada waktu tu mungkin cabarannya tidak sebesar setelah kita keluar. Bila keluar, kita duduk dengan family. Mungkin kalau macam kami, saya ada balik 7 orang, saya seorang yang kira betul-betul yang masuk sekolah tahfiz lah. Jadi tapi ada juga abang kakak yang berminat menghafal Al-Quran. Macam mana kita nak mengajak untuk kita develop gang lah, kita nak buat satu untuk supaya kita sama-sama hidupkan Al-Quran tu. Kadang-kadang kita yang lalai, jadi bila kita dah develop gang tu, maksudnya kita dah ajak keluarga kita untuk hafal Al-Quran sama-sama, mereka itulah yang menjadi penguat kita. Bila kita tengok tu, abang tengah hafal Quran. Abang kalau orang Indonesia panggil kakak ya. So kakak ni bila dalam solatnya baca Al-Quran, kita tak ingat pula ayat apa yang dibaca. Jadi environment tu kita sendiri kena hidupkan. Kemudian bila masuk universiti, kita duduk dengan kawan-kawan yang berbeza, macam-macam latar belakang. Dan pada waktu itu cabarannya jadi lebih besar lah. Kita untuk mengulang Al-Quran hari-hari. Kadang-kadang orang kata, awak daripada sekolah tahfiz kan? Bagusnya. Orang dah pandang kita bagus. Sedangkan orang tak tahu pun kita punya ni, kita malas ke, kita tak baca Quran ke, kita lupa ke. So orang tak tanya benda tu. Orang nampak, okey, orang ni hafal Quran bagus, macam tu. Jadi cabaran tu makin lama makin besar. Dan
bermulanya kalau sehari kita tak baca Quran, dia akan bawa kepada 2 hari, kemudian bawa kepada 3 hari, dan makin lama cabar kita nak mula tu makin susah. Jadi bila dah berlaku macam ni, macam mana kita nak mula, macam mana kita nak back to the journey, back to the path. So caranya ialah dengan kita paksa diri kita untuk kembali kepada Al-Quran. Al-Quran ini kita yang hafal, kemudian kita Allah takdirkan untuk kita terlupa. Dan sebenarnya untuk kita kembali kepada Al-Quran itu sendiri, cara matlamat kita untuk kembali ke Al-Quran, tapi caranya pun kembali kepada Al-Quran juga dengan kita membacakan Al-Quran tu. So macam saya sendiri, saya ada satu mantra lah kan. Kalau saya malas-malas, saya akan sebut dalam kepala, kullu ma takarrar taqarrar. Setiap apa yang kita ulang, setiap apa yang diulang-ulangkan, tukarrin, akan jadi terukir, akan jadi kekal. So kita kena ulang-ulangkan lagi lah. Dan sebenarnya siapakah role model kita yang terbesar dalam kita menghafal Al-Quran ni? Tentunya Rasulullah SAW sendiri, okay? Dan para sahabat. Kalau Rasulullah sendiri, kalau kita lihat balik pada sejarah menghafal Al-Quran, ketika Malaikat Jibril AS membacakan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, Rasulullah ni kelihatannya menggerakkan lidah laju-laju. Jadi Allah pun turunkan surah Al-Qiyamah pada ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad, kamu jangan gerakkan lidah kamu laju-laju sangat. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kamilah yang akan mengumpulkan Al-Quran ini pada dada kamu. Thumma inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu, dan apabila malaikat Jibril dah bacakannya, fattabi' qur'anah, maka kamu ikutlah bacaan itu. Okey, jadi apa sebenarnya di sebalik cerita ni? Ceritanya Rasulullah sendiri sangat kiranya macam eager, nak sangat menghafal Al-Quran ni, takut terlepas. Jadi Allah kata, Muhammad, kamu tunggu dulu malaikat Jibril ni bacakan. Jadi barulah kamu ulang, kamu jangan risau. Okey. Tetapi walaupun Rasulullah dijanjikan akan dikumpulkan Al-Quran itu pada dadanya, kita boleh tengok kita selalu didendangkan dengan kisah apabila setiap kali Ramadan kan, Lailatul Qadar, sebenarnya Malaikat Jibril datang bertemu Rasulullah SAW untuk bertadarus. Rasulullah tasmi' baca Al-Quran kepada Malaikat Jibril, dan diriwayatkan pada akhir hayat baginda baca Al-Quran 2 kali datang dengan Malaikat Jibril. Jadi Rasulullah yang telah dijanjikan sendiri Al-Quran itu takkan lari, yang Rasulullah yang tidak ada dosa, Rasulullah yang sebaik-baik manusia, tapi masih juga Rasulullah berusaha. Rasulullah masih juga mengulang Al-Quran. Rasulullah lah yang bangun dalam solat baginda ni baca Al-Quran tu, mengulang Al-Quran daripada surah Baqarah hingga surah Al-An'am, Al-Maidah pada satu rakaat. Nak katanya itulah role model kita yang sebenarnya. Kita, jadi apatah lagi kita sekiranya kalau kita tidak berusaha, macam mana Allah nak bagi? Mungkin kita boleh berdoa tu tentu saja betul, tapi kalau kita tidak paksa diri kita, siapa lagi yang nak baca Quran kat kita? Macam tu. Okey. Jadi tu bila dah masuk universiti, kita dah mula rasa kita rasa ujian tu makin besar, makin hari makin malas. Kemudian kita dah tak ada persekitaran. Jadi benda tu kita sendiri yang perlu initiate. Sebagaimana kita buat dekat rumah, kita kena juga cari kawan-kawan yang mungkin minat dengan Al-Quran. Saya suka kalau macam jumpa kawan-kawan yang nak hafal Quran sikit-sikit, saya kata cepat-cepat tasmi'. Bila jumpa kita tanya, dah hafal ke belum? So kita tanya supaya kita dapat sama-sama naikkan semangat. Walaupun kita sendiri tahu kita tidaklah bagus mana, tapi sekurang-kurangnya kita hidupkan suasana tu. Even para sahabat pun, mereka ni ada yang menjadi tok guru lah, yang ahli dalam kalangan mereka ni, seperti Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengajarkan Al-Quran 5 ayat pagi pada para sahabat, kemudian pada waktu malam 5 ayat lagi. Jadi maksudnya apa? Para sahabat ni sama-sama menghafal Al-Quran. Kalau kita hafal seorang-seorang, mungkin kita akan rasa lemah, kan? Kemudian bila dah jumpa kawan, saya macam mana ya, bila kita dah menghafal Al-Quran ni, memang akan ambil masa untuk bagi hafalan kita tu matang. Mungkin tak semua orang yang mampu lepas habis hafal tu dia akan ingat semua.
pasti kena ulang lagi. Kalau kita tahu sistem syahadah, mana seorang yang hafal Quran mungkin sekali dia habis hafal, sehari mungkinlah satu hari satu muka surat. Kemudian dia akan ulang lagi satu hari 2 muka surat. Kemudian ulang lagi sehari setengah juzuk ataupun sehingga khatam. Kemudian ulang lagi sehari 1 juzuk sehingga khatam. Kemudian ulang lagi sehari 2 juzuk sehingga khatam. Kemudian ulang lagi sehari 3 juzuk. Dan akhirnya sehinggalah kalau orang yang menghafaz Al-Quran sehingga dapat syahadah tu, dia mampu membaca Al-Quran, satu Al-Quran tu dalam masa 3 hari, atau ada yang lagi power lagi, satu hari boleh baca 30 juzuk. Masya Allah kan. Jadi nak katanya, nak sampai kepada tahap tu perlu pada pengulangan yang berkali-kali, dan bukan mudah. Kalau kita lihat orang boleh hafal macam tu, bukan semata-mata kerana dia tu bijak. Pasti ada air mata yang dijatuhkan, pasti ada pengorbanan yang dilakukan untuk dapat kepada tahap itu. Jadi kita macam Fatimah tadi sendiri dikatakan kan, kita refleksi balik diri kita, sejauh mana perjalanan kita. Dan kita melihat orang-orang yang hebat ni bukan untuk kita rasa rendah diri, tapi untuk naikkan semangat lagi, untuk naikkan lagi semangat kita. Macam itulah. So saya bila masuk universiti, alhamdulillah saya diterima masuk untuk ke Jabatan Al-Quran dan Sunnah. Jadi dekat situ kami diperkenalkan lagi dengan ilmu ulum usul tafsir, ilmu tafsir lah, terutama manhaj tafsir dan sebagainya. Dari situ subhanallah, Al-Quran ni ilmunya takkan pernah habis. Kemujizatan Allah kata fa'tu bi suratin min mithli am yaqulu naftara. Kalau mereka kata Al-Quran ni sesuatu yang dicipta-cipta, jadi kamu cuba ciptakan satu ayat pun sahaja. Adakah mereka mampu untuk buatkan? Tidak kan? Jadi sebenarnya Al-Quran ni sangat luas, dan ilmu agama, ilmu selainnya, sekiranya kita melihat dengan pandangan ulul albab, iaitu orang yang melihat macam mana ya, ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam ini semuanya daripada Tuhan. Sesungguhnya daripada situ kita akan dapat melihat, bahkan kita akan dapat melihat lagi kehebatan Al-Quran. Macam dalam surah Al-Imran disebut alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Jadi orang-orang yang ulul albab ni ialah orang yang mengingati Allah. Yadhkuruna Allaha qiyaman, ketika berdiri, ketika duduk, wa qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan ketika mereka baring, yadhkuruna Allaha qiyaman wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka memikirkan kepada ciptaan Allah semuanya, dan mereka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, maksudnya Allah, tidaklah engkau ciptakan segala satu ini secara batil. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Baik, masya-Allah. Ini ada pertanyaan dulu, Ustazah. Ini ada pertanyaan dari YouTube. Sila. Masya Allah, di perjalanan Quran itu sangat luar biasa, karena ya ini yang Nurul Aliani Anwar. Nah, bagaimana jika kita banyak kali khotam bacaan tertil tapi kurangnya tak memahami inti Al-Quran? Bolehkah jika fokus pada tafsir dan tadabbur dari fokus untuk khotam Quran? Silakan saja. Bagaimana jika banyak kali khatam bacaan tertil tapi kurangnya tidak memahami inti Al-Quran? Bolehkah jika fokus pada tafsir dan tadabbur? Okey. Sebenarnya bila kita dah fokus kepada menghafazat Al-Quran, dah banyak kali khatam, kita akan dapat rasakan kita akan pergi kepada satu peringkat yang seterusnya. Jadi dalam buku yang saya baca oleh Mufti Wilayah Malaysia lah, yang Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, beliau sebutkan penghafaz Al-Quran ni yang dah habis hafal Al-Quran ada pelbagai peringkat. Ada peringkat yang betul-betul rasih, iaitu mereka yang boleh khatam satu hari satu Al-Quran tu dalam masa 1 bulan saja, iaitu satu hari 1 juzuk. Means dengan ulangnya satu hari 1 juzuk, pada bulan depan dia ulang lagi 1 juzuk, satu hari 1 juzuk tu tidak mengalami kesukaran. Kiranya dia tidak terlupa. Sebab apa? Sebab dia dah terlampau rasih. Dia dah betul-betul rasih membaca Al-Quran. Kemudian ada juga yang peringkat ke bawah lah kan. Maksudnya
digalakkan seorang yang menghafaz Al-Quran tu, saya pun sendiri masih belum mampulah sebenarnya. Kita doa sama-sama semoga kita dapat satu bulan tu dapat 2-3 kali khatam Al-Quran. Jadi sebenarnya menghafaz Al-Quran ni satu proses yang berterusan. Biar terus saja, dan dalam masa yang sama kita tingkatkan juga tadabbur dan tafsir. Tapi kita macam mana nak kata, untuk kedua-duanya sekali ni sebenarnya boleh berjalan sekaligus. Macam itulah. Pastinya kita boleh letaklah time frame. Mungkin lepas waktu subuh ataupun sebelum subuh boleh fokus kepada hafazan. Kemudian waktu zuhur dan asar mungkin boleh fokus kepada tafsir dan tadabbur. Sebabnya kalau tafsir dan tadabbur sendiri, yang pentingnya seperti Ustazah Fatimah sebutkan ialah kualitinya kan. Kalau tafsir, contoh kita boleh baca tafsir Hamka katakan kan, kita baca surah An-Naba katakan, tapi kita baca panjang-panjang pun kita tetap juga perlukan masa untuk tadabbur, untuk kita masukkan ke dalam hati, untuk kita contemplate macam mana kita nak kaitkan dengan kehidupan. Jadi tafsir dan tadabbur tu kiranya kalau tidaklah sampai kita tak boleh nak fokus kepada hafazan Al-Quran. Maksud saya kita boleh jalankan secara serentak insya-Allah. Insya-Allah. Jadi kalau pengalaman Anda sendiri, biasanya itu teman-teman yang memang kalau biasanya dalam pondok tahfidz itu ada problemnya, ada big problemnya adalah target. Jadi sehari itu harus, sebulan itu harus sekian. Nah itu yang membuat kita biasanya nggak fokus. Nah bagi teman-teman sendiri yang biasanya yang non mahad atau non mahad, jadi memang khotam itu adalah syarat awal ya untuk bersahabat dengan Al-Quran. Maksudnya gimana? Ketika kita sudah selesai khotam itu kita sudah mengenal Al-Quran. Atau yang lebih bagusnya adalah kita usahakan sebelum mulai menghafal itu tilawah khotam terus, yang membaca tilawah atau bukan menghafal. Tilawah itu usahakan kalau bisa 3 hari khotam, sehari 10 juz. Kalau ketika sudah memahami 10 juz sehari, 10 juz sehari, itu biasanya menyita waktu. 10 juz sehari itu menyita waktu banyak. Karena butuh pengorbanan. Itu insya Allah the next tahapan kita selanjutnya adalah mencoba mendalaminya. Maksudnya ya kalau Anda sendiri menghafal Al-Quran adalah yang awalnya tentu paham dulu. Paham baru Anda coba hafal, nanti ketika sholat dibayangkan. Makanya itu bagus. Tapi semuanya itu learning style itu tergantung antum masing-masing. Betul. Pahala itu beda-beda ya. Kalau orang yang menghafal Al-Quran sendiri itu beda juga pahalanya. Orang yang mentadabburi Al-Quran beda juga pahalanya. Jadi antum mau pahala yang mana? Itu intinya. Jadi kalau menghafal Al-Quran itu juga ada hadis. Bukan surga Adan ya, itu bukan surga Adan. Orang yang memahami Al-Quran dan mengamal Al-Quran juga beda lagi pahalanya. Jadi semua itu ada pahalanya. Jadi antum mau pahala yang mana silakan. Jadi mastata'tum. Sebisanya kita. Baik, kemudian the next tadi ada tips untuk murojaah Ustazah Najiyah. Tadi Ustazah Najiyah sudah sampaikan. Ada tips khusus lagi tak buat murojaah untuk mengulang hafalan? Untuk murojaah hafalan, saya lebih fokuskan kepada mereka yang telah habislah. Kalau kita bagi kepada 2. Bagi mereka yang baru, maksudnya masih dalam proses menghafaz Al-Quran, pastikan kita tidak terlampau laju untuk pergi ke hafazan baru lalu meninggalkan hafazan yang lama. Pastikan kita make sure kita jagalah yang kita dah hafal dulu tu, barulah kita masuk sikit-sikit kepada hafazan baru. Okey, adapun mereka yang telah habiskan khatam Al-Quran, tapi seperti saya juga, ada ayat-ayat yang kita rasa mungkin kita lancar, kemudian ada ayat yang kita rasa sederhana, dan ada juga ayat yang kita rasa sukar. Jadi ayat-ayat ni kita perlu analisiskan yang mana, kemudian kita bahagikan setiap ayat ni kepada kekerapan tertentu. Maksudnya, contohnya mungkin juzuk 1 hingga juzuk 10 atau juzuk 1 hingga juzuk 5 dah lancar. Jadi boleh dibaca dalam 1 minggu sekali. Okey, kemudian ayat yang sederhana boleh dibaca lebih 2 kali. Maksudnya dalam 1 minggu cuba baca 2 kali. Kemudian ayat yang sukar sekali, setengah ulama kata banyakkan lagi baca. Tapi ada juga yang kata cuba hafal semula.
Jadi kalau dalam keadaan ini, bila ada ayat yang terlampau sukar dan sepertinya macam bila kita baca tu rasa macam tak pernah hafal. Jangan dulu dah pernah habis khatam 30 juzuk kan, macam mana ni? Jadi dinasihatkan untuk kita cari guru untuk mengulang hafazan Al-Quran tersebut, untuk tasmi' lagi sekali. Supaya kita dapat, macam mana maksudnya kita pergi sekali lagi proses menghafaz Al-Quran tersebut. Itulah. Kalau macam pengalaman saya sendirilah, dulu kan saya menghafal tu yang express tu kan. Jadi bila di universiti saya jumpa dengan seorang ustaz, alhamdulillah Ustaz Sabit, beliau guru daripada dia seorang warga negara Jordan. Beliau mengajarkan kami tafsir. Jadi Ustaz Sabit ni beliau dah tahu kami ni daripada lepasan tahfiz ya. Jadi beliau kata kamu jangan hafaz sebagaimana kamu jangan hafaz dengan saya sebagaimana kamu hafaz dulu. Kamu hafaz ni selagi mana kamu tak boleh baca satu surah lancar pada satu kali duduk, kamu tak boleh masuk ke surah sebelumnya, selepasnya. Jadi macam kami baca satu juz. Berarti kami masa tasmi' surah Baqarah tu ya, sekali 2 juz setengah duduk baca. Kiranya bila sampai pada tahap itu, kita boleh baca sekali duduk pada satu jumlah yang banyak, kita akan dapat rasakan kita akan ada perubahan dari sudut hafazan itu sendiri. Maksudnya kita tidak mengulangi frustration yang sama seperti sebelum ni. Kalau macam saya dulu, hafaz satu hari satu muka surat. Jadi dalam masa beberapa, mungkin sehari mungkin boleh juga dapat dua muka surat. Dalam masa kurang sebulan kita boleh dapat satu juzuk kan. Tapi bila kali kedua menghafaz dengan Ustaz Sabit ni, saya jadi waktunya lama. Macam sekarang saya sudah 3 tahun tersilap mengajar dengan Ustaz, masih lagi belum habis membaca tasmi'. Sebab apa? Sebab kena ulang banyak kali supaya beliau tu dia punya standardnya tinggi. Kalau banyak salah-salah, baca balik, pergi ulang lagi. Jadi bacanya juga tahsin ya. Gitu. Insyaallah. Kiranya kalau dulu kita mengejar kuantiti, kini sekarang kita kejar kualiti. Dan bila kita dah capai pada tahap tersebut, contohnya kita lama tak baca balik surah, contohlah surah Baqarah kan, dah habis dengan Ustaz baca. Kemudian mungkin seminggu 2 minggu tak baca, cuba balik baca, insya-Allah masih boleh lagi ingat. Sebab apa? Sebab kita dah betul-betul khatamkan. Kita boleh dah ingat dah awal muka apa, akhir muka apa, berapa ayat satu muka surat. Sebab kita dah banyak kali kena ulang balik baca yang sama. Ya, alhamdulillah. Jadi yang Anda tangkap dari beliau ini adalah ya sama seperti Anda punya teman satu Mahat David, beliau fokus one day one fact. Jadi sehari satu halaman toh. Jadi satu halaman selesai, storin. Satu halaman lagi storin. Akhirnya kalau seandainya sudah selesai satu juz, tasmi' satu juz sekali duduk. Kalau 3 huruf kalau nggak salah. 3 huruf saja yang salah makhrajul hurufnya, salah tahsinnya, salah tajwidnya, ulang dari lagi awal. Jadi harus sempurna, tidak boleh salah. Jadi kalau untuk memang teman-teman, jadi Anda melihat itu ada beberapa kategori ya yang disampaikan oleh Ukhti Fatimah tadi, ya masalah ini ya kualitas sama kuantitas tadi. Jadi ada yang bacanya hadar, tapi hadarnya bukan hadar yang standar, terlalu cepat. Tajwidnya nggak benar dan sebagainya. Akhirnya ketika mulai belajar tahsin atau mengambil sanad, itu keteteran semua. Jadi bacanya salah semua dan semua. Jadi ngulang lagi dari awal. Jadi kalau benar yang disampaikan oleh beliau tadi, Ustaz Fatimah tadi, kualitas itu lebih penting. Jadi kemarin ada teman saya dari salah satu mahat, beliau lagi sedang mengambil sanad juga sekarang bersama Ustaz Istihsan, beliau mengambil sanad. Beliau sempat curhat bahwasanya beliau menyesal dulu hafalannya ekspres. Hafalannya cepat-cepat, kuantitas ya apa ya, cepat-cepat, pokoknya cepat hafalan, cepat wisuda. Nah sekarang beliau menyesal, Assalamualaikum tadi, Ana menyesal dulu ngejar kuantitas daripada kualitas. Akhirnya sekarang ulang lagi hafalan, bacanya juga diulangi. Jadi kesalahan juga kita tuh tahsin kita tuh belum benar. Tapi sebenarnya nggak apa-apa ngambil tahsin sambil belajar Al-Quran. Insyaallah ya, mudah-mudahan kita insyaallah mendapatkan girohnya Al-Quran ini. Karena Al-Quran ini yang disampaikan oleh beliau tadi, ya, itu belum selesai ketika khotam 30 juz. Ketika khotam 30 juz itu belum selesai perjuangannya.
Pertanyaannya adalah, kalau kita sudah mau meninggal nanti masih hafal nggak? Karena nanti ditanyakan oleh Allah itu hafalan kita, bukan apa yang pernah kita hafal, tapi apa yang kita ingat. Ya, kualitas itu lebih penting. Ini Ustazah Najah ini, Masya Allah nih, lagi ngambil sana 3 tahun lama, Masya Allah. Habis lagi ya, habis lagi. Belum Makan lagi. Belum lagi. Masya Allah. Memang ini sangat berat. Anda pun sekarang juga lagi mencoba tahsin. Ini Anda masih awalnya beliau, masih Matsad Jazari, masih ngambil sanad Matsad Jazari. Itu perjuangan sangat luar biasa. Beliau sudah masuk ke sanad Quran. Jadi untuk mengambil sanad Al-Quran ini memang harus pernah khotam dulu. Kemudian sudah mungkinnya apa? Ketika Al-Quran ini dibolak-balik halamannya. Misalnya, coba baca halaman sekian, halaman 10, ayat sekian, langsung tek bisa. Nah, itu mungkin namanya. Nah, beliau ini lagi berjuang seperti itu. Mohon doanya, mungkin kita doakan mudah-mudahan selesai. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa ditularkan kepada kita semua. Mudah-mudahan sanadnya kita ditularkan. Apalagi ya ilmu Al-Quran ini sangat ilmu yang langka sekarang ya, Masya Allah. Jadi orang yang bersanad sekarang itu langka banget. Yang bacaannya sampai kepada bacaan Rasulullah SAW, sampai kepada sahabat, itu sangat jarang sekali zaman sekarang itu. Jadi itu pun butuh perjuangan. Jadi teman-teman yang sudah mulai menghafal Al-Quran, ini sebenarnya langkah awal antum. Masih banyak tahapnya. Jadi Anda itu ketika sudah mengenal ini, Anda merasa ini nggak ada apa-apanya. Bahkan kan ada juga yang mindset mindset orang Indo. Karena itu orang Indo mengatakan menghafal Al-Quran itu nggak wajib kok, sunnah. Ya itu tergantung masing-masing, Masya Allah. Jadi kalau antum ya pahalanya beda-beda. Memang kewajiban kita itu adalah menjalankan perintah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi nyambil menghafal, nyambil mendalami tafsir. Tapi ingat, stepnya jauh banget. Dan Allahu a'lam ya, Anda itu termasuk stepnya lambat gitu. Udah gede baru sadar. Makanya antum-antum nanti sebagai generasi penerus, ini calon umahan, calon ibu-ibu, calon ayah, mulai dari kecil didik anak antum. Karena kita lihat ulama-ulama dahulu kecilnya fokus ke Quran dulu. Bahkan di dalam buku Syababus Sahabah, Pemuda dan Sahabat, kalau yang ditranslate Indonesianya bukunya berjudul Gaya Hidup Pemuda Perindu Surga. Itu dikatakan sahabat Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Thabit sewaktu kecilnya belum menghafal Quran. Zaman pemuda menghafal Quran. Jadi jangan menghafal Quran dulu, jangan yang bagus-bagus bacanya dulu. Jadi kalau di Indo ini Ustazah Najihah, ini budak-budak kecil itu tak boleh bacanya terlalu bagus. Problemnya di situ. Jadi jangan dipaksakan. Padahal harusnya harus dipaksakan. Sebab kalau sudah menjadi kebiasaan, menjadi habit, itu akan sulit. Seperti melafalkan huruf lo yang isti'la, yang huruf bo yang isti'la, kemudian yang sebagainya. Sifatul hurufnya itu tidak pernah diajarkan sewaktu kami kecil. Tak pernah diajarkan. Jadi kita tuh waktu kecil itu ya udah belajar, yang penting belajar dulu. Padahal sebenarnya itu the one of problem kita di Indonesia. Berbeda sama Malaysia. Anda paham Malaysia itu harus benar. Bahkan dosa. Tadi sudah sampaikan sama Ustaz Malaysia. Jangan cakap asal-asalan atau sembarangan. Nanti dosa. Yang disampaikan beliau tadi. Dosa itu apa ya? Gosar itu apa ya? Dosa. Oh, dosa. Oke, salah dengar. Dosa. Jangan asal-asalan, nanti dosa. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Bukan memperberat, akan tetapi kita menanamkan kepada generasi kita bahwasanya ilmu Al-Quran ini harus dijaga. Siapa lagi yang akan menjagakan? Bahkan Allah itu yang memilih kita. Ya, ingat, antum semua ini sudah berjumlah 26 orang, tadi dari 34, yang awalnya di grup ada 58. Ini antum orang-orang terpilih. Jangan sampai disayangkan hidayah ini. Kita sudah dipertemukan, sudah disampaikan oleh Ustazah Najihah, sudah disampaikan oleh Ustazah Fatimah. Bahwasanya ini dan itu. Ini kita harus manfaatkan. Ini Allah tuh sayang sama antum kita semua. Allah sama yang kita. Ini langkah awal kita untuk sadar, untuk segera dekat dengan Al-Quran. Ya, ibaratnya kalau tidak bisa menghafal dulu, tilawah dulu. One day one juz, kalau nggak bisa one day one atau 10 halaman. Karena satu halaman satu sholat itu nggak berat sebenarnya. Satu halaman berapa menit sih? Jadi itu yang kita harus tanamkan di diri kita, kesadaran. Ya, kalau kita tidak pernah sadar, kalau kita tidak pernah sadar dengan syahadat kita, asyhadu alla kita, tidak pernah dengan syahadatan kita tidak sadar. Jadi emang kendalanya di sana. Kalau syahadatnya benar, kita sadar nih orang Islam ini harus gini. Ini ada jalan bagus. Ini ibaratnya tiket nih.
Jadi ketika antum mulai menghafal Quran, ini adalah tiket yang sangat luar biasa untuk masuk surga. Karena satu hal yang belum pasti, kita bisa berkumpul bersama keluarga di surga. Itu yang satu hal yang belum pasti, itu yang harus kita kejar. Jadi kalau seandainya satu orang saja di keluarga kita sudah mulai menghafal Quran, bahkan mungkin seperti Ustazah Najihah ini, insya Allah mungkin hafalannya, insya Allah itu seluruh keluarganya masuk surga. Jadi ini tiket, ibaratnya nih one tiket bisa satu paket semua gitu. Jangan sampai kita, makanya selipkan doa-doa antum setelah sholat, ya Allah, semoga ana bisa mungkin hafalan Quran sebelum ana mati, sebelum ana meninggalkan dunia ini. Mudahkanlah ana menghafal Al-Quran, mudahkanlah mentadabburi Al-Quran. Karena ini sangat disayangkan. Karena sebenarnya kalau antum punya ilmu Al-Fatihah saja, bacaan tahsin Al-Fatihah saja, itu sangat berguna bagi masyarakat umum. Apalagi kalau antum mungkin hafalannya punya sanad, Masya Allah, sangat luar biasa. Ini Ustazah Najihah ini sangat luar biasa. Sudah jam 9 lebih. Ustazah Najihah mungkin ada closing statement. Sebagai kesimpulannya, ya, saya tadi terlupa ya mengucapkan terima kasih kepada Rumah Al-Kaf sendiri di atas peluang yang diberikan. Sesungguhnya kita bercerita tentang Al-Quran ini bukan kerana seperti macam Siti Fatimah sebutkan tadi, bukan kerana kita ini lebih bagus ataupun ada yang kurang, tapi kita sama-sama untuk bergerak untuk menjadi yang khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama, untuk menjadi yang sebaik-baik kan. Jadi ketahuilah bahawa Al-Quran ini satu kitab yang tidak ternilai harganya, dan begitulah kita doa-doalah semoga kita dapat terus hidup dengan Al-Quran, semoga Al-Quran dapat menghidupkan hati kita, insya-Allah. Insyaallah. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa bi qiraatil Quran. Amin ya Allah. Insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah. Ini Ustazah Fatimah mau closing statement? Silakan, tafadhali. Masya Allah, tabarakallah. Saya langsung speechless, Ustazah. Ya, saya pun sebenarnya itulah seperti yang saya sebutkan tadi, saya sendiri tak habis lagi untuk dapatkan sanad kan. Sebab memang cabaran tu ada. Kadang kita futur, kadang contoh macam sekarang ni kami tak dapat nak pergi kelas, pergi tasmid dengan ustaz. Jadi lalu kelasnya perlu online. Jadi online-nya Zoom-nya lain kan. Okay. Jadi cabaran tu sentiasa ada. Tapi jangan pernah berhentilah. Kita sama-sama improve. Silakan. Ustazah Fatimah tadi. Iya. Sebenarnya untuk closing statement sepertinya itu yang Ustazah Najihah sudah sampaikan itu udah menjadi perfect untuk malam ini gitu ya. Tapi kalau jika saya ingin menambahkan sedikit tentang kontribusi kita gitu ya, untuk kontribusi kita kepada umat Islam dan kepada seluruh dunia saja gitu. Tapi mungkin sebaik-baiknya orang juga adalah khairun nas anfa'uhum linnas, ya, adalah orang yang paling baik kepada sekitarnya kayak gitu. Jadi kita mungkin bisa mengamalkan sedikit yang kita ketahui, sedikit sharing pun yang kita bisa dapatkan, apalagi misalnya teman-teman yang sudah ada di dalam Zoom ini ataupun yang sedang masih watching YouTube-nya, itu bisa men-share ulang lagi kepada teman-temannya. Jadi insight-insight-nya seperti itu. Jadi jadi jariah gitu, nggak stop di teman-teman saja, tapi dikontribusikan kepada yang lain. Karena kadang-kadang banyak dari kita itu ketika kita membahas tentang kontribusi, kayaknya tuh sesuatu yang wah banget gitu ya. Wah, aku harus jadi influencer, udah punya banyak, udah terkenal misalnya, ataupun pokoknya kayaknya tuh seseorang yang sosok yang sudah luar biasa. Tetapi kalau masalah kontribusi itu sekecil biji zarah pun, misal sekecil teman-teman misalnya membuat story yang yaitu pokoknya kata-kata motivasi, ataupun share one day one hadis, one day one ayah, atau one ayah itu ditadabburi, sekecil yang kayak gitu. Misal teman-teman bikinkan konten, karena sekarang kita udah di zaman yang serba digital gitu ya, makanya kita juga harus belajar ataupun memasuki apa yang sedang
diviralkan, bukan diviralkan, jadi mayoritas kayak gitu. Jadi itu kontribusi itu sekecil apapun, sekecil bisnis apapun, insya Allah kalau misalnya niatnya ikhlas karena Allah dan juga teman-teman memang ingin memberikan kebaikan, pasti itu akan bernilai sangat dan banyak pahalanya yang di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu untuk kontribusi, bring benefits to others gitu ya, menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar. Masya Allah, ini antum-antum semua sudah bermanfaat untuk sekitarnya, alhamdulillah. Baik, untuk ya teman-teman yang tadi ada pertanyaan yang khusus, mungkin nanti kita di grup akan kita bahas, mungkin kita akan digrupkan bareng-bareng. Insya Allah silaturahmi ini kita tidak akan putuskan. Iya, alhamdulillah. Kita dapat masa nanti dalam grup ini, dalam grup kita. Jadi biar sharingnya tetap berjalan. Mungkin ada yang teman-teman yang ingin curhat dan sebagainya dalam menghafal. Karena menghafal ini butuh perjuangan. Ya, perjuangannya Masya Allah. Anda mengalami sendiri ketika futur dan kita sebagainya, sampai mukul-mukul dinding. Ini kok nggak mau hafal-hafal ya? Nah, itu pernah terjadi. Jadi emang Masya Allah perjuangannya. Bahkan kalau kita ingat perjuangannya luar biasa. Apalagi sama beliau yang sudah sanad. Wah, kalau udah mungkin tuh Masya Allah sangat syahdu ya. Baik, untuk yang kesimpulan dari materi pada malam hari ini, Anda mau menyampaikan dari Ustazah Fatimah menyampaikan learning style ya. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia telah mengenal Allah. Jadi kalau kita itu harus kenal diri kita, siapa kita, kemana kita, nanti kita jadi apa. Ingat, dalam untuk mengenal diri sendiri, yang wajib kita lakukan adalah yang pertama, kita dalami dulu materi tentang Quran, apa itu manusia. Kalau antum malas menyimpulkan, itu ada dalam bukunya Ustaz Adi Hidayat mengenai manusia paripurna atau muslim mangkafa itu. Manusia itu apa, insan itu. Di sana kalau antum sudah paham, karena jujur ya, kalau kita mengenal diri sendiri, kalau diiringi dengan nafsu, maka kita akan diarahkan ke nafsu. Contohnya, ada teman-teman yang mengenal diri sendiri, aku lebih berbakat kayaknya di bidang ini, sehingga bidang ini tidak dilakukan. Padahal sebenarnya yang kita harus pahami dulu pertama adalah kita itu seorang muslim. Jadi kita harus sadar seorang muslim. Kita tuh punya syahadat. Kita tuh telah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kewajiban pertama untuk tazkiyatun nafs tadi, untuk mengenal diri sendiri adalah mendalami dulu apa makna dalam firman Allah, dalam as-sunnah mengenai manusia, mengenai diri sendiri itu apa. Nanti antum akan mendalami conclusion yang sangat luar biasa. Dan ingat, conclusion Al-Quran ini dan as-sunnah ini lebih membahagiakan. Jadi Anda sudah pernah sedikit mendalami itu, lebih membahagiakan yang ini. Memang yang tazkiyatun nafs, yang versi kadang-kadang menuruti nafsu ini juga bahagia, tapi ya ilamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun. Ya, dan kehidupan dunia itu ya cuman gitu-gitu aja, permainan, senda gurau dan sebagainya. Jadi antum harus kenal itu, pahami Al-Qur'an. Jadi untuk Al-Qur'an ini waktunya sangat luar biasa. Ini sebenarnya waktu 2 jam ini nggak cukup sebenarnya kalau kita sharing. Ini kita cukupkan dulu. Jadi itu learning style, everyone has learning style. Setiap orang itu punya gaya belajar. Maka antum dari Ustazah Fatimah tadi, beliau seorang yang suka warna-warna tadi ya, memakai Al-Quran hufaz apa hafid? Saya kayak Hafiz. Yang 6 blok apa yang 3 blok ya? Kalau nggak salah 3 deh. Yang 3 blok. Jadi ada 2 versi, yang 3 blok dan 6 blok. Nah itu ya ada Al-Quran itu banyak, ada tikrar, ada hafiz, hufaz, ada at-taisir punya Ustaz Adi Hidayat. Ada banyak metode. Silakan antum cari. Yang penting istiqomah itu yang penting. Dan carilah teman-teman yang bisa menguatkan kita. Salah satunya berteman dengan Ustazah Najihah, berteman dengan Ustazah Fatimah, insyaallah. Itu salah satunya. Kemudian jangan, ya memang di awal kita itu dikejar oleh kuantitas ya, banyak hafalan. Tapi yang penting itu kualitas. Nasihat anak, ini menurut pribadi anak, kalau tidak sanggup rasanya untuk mempertahankan hafalan yang banyak, ya cukup 1 hari 1 halaman. Dan mungkinkan, jangan lanjut sebelum hafal. Kalau lebih bagus lagi, walaupun lama sih, 1 hari 1 halaman langsung tafsirnya, langsung terjemahnya. Tapi itu insya Allah lama sekali, butuh perjalanan sekali. Tapi kalau antum memang niat, lakukan. Jadi pahalanya itu beda-beda. Kemudian ekspor diri ya, Masya Allah ini. PDKT sama Quran, jangan lupa PDKT sama Al-Quran. Nah itu aja. Jadi memang tahapan Al-Quran itu masih banyak sebenarnya. Jadi setelah antum belajar tajwid, tahsin, mulai menghafal, mulai mentadaburi. Setelah itu antum akan belajar bagaimana
bacaan Al-Quran itu yang benar. Tasbih 1 juz sekali duduk itu bagaimana rasanya tasbih 1 juz sekali duduk itu? Masya Allah. Apalagi ketika sudah ngomong khotok, waduh udah bingung. Udah salah. Wah, apa salahnya gitu. Wah, Masya Allah, itu perjalanan sangat luar biasa. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Yang disampaikan Ustaz Najih tadi, jangan apa ya, kita harus paksakan diri kita, jangan sampai futur terus. Ini salah satu langkah kita untuk mengupgrade iman kita agar kita tidak futur dalam menghafal Quran. Baik, yang santri tahfidz Al-Kahf, besok pagi jangan lupa setoran. Sama saja, jangan lupa setoran. Ya, semangat terus. Tidak ada, kalau di Al-Kahf sendiri tidak ada target. Yang bikin target mereka sendiri. Jadi kalau seandainya yang bikin target, biasanya mereka lebih mengejar kuantitas daripada kualitas. Baik, terima kasih Ustazah Najia, Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih semua. Masya Allah, jauh-jauh dari Malaysia. Nanti kita mau Ustazah Fatimah ini, Masya Allah, dia seorang influencer. Masya Allah, tidak sadar. Mungkin Ustazah Fatimah mau undang Ustazah Najia, boleh di sesi. Iya, insya Allah nanti Bapak main-main ke platform saya, nanti kita sharing-sharing juga, Ustazah. Kali ini di forum, karena di forum Benefit Circle. Gimana? Iya, nanti next projectnya insya Allah. Soalnya kalau misalnya sebenarnya saya yang menyimak ini di sini merasa kayak bukan siapa-siapa gitu, Masya Allah, karena saya juga masih awal kayak gitu. Jadi Bismillah, ini juga menjadi hidayah itu yang tadi kayak Kak Fikri bilang, Allah tuh sayang banget sama kita, dan semakin kita yang meminta doa gitu ya, semakin khusyuk doa kita untuk misalnya mendapatkan hidayah, pasti Allah mudahkan. Itu udah hakul yakin. Masya Allah. Baik, syukran Ustazah Fatimah, syukran Ustazah Najia, Masya Allah. Tabarakumullah, jazakumullahu khairan katsiran. Kita tutup membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga perkumpulan kita kali ini di online ini, mudah-mudahan nanti di surga insyaallah kita bersaling bertegur sapa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tentunya di surga yang dan bisa surga firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, syukran husni ikhtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa. Iya, jazakumullah khairan jazaa.